Suami istri itu terus saja bertengkar. Mbak Sri membanting baskom-baskom miliknya lalu memukul Mas Supro dengan kemoceng. Sakit toh Sri, kebangetan kamu. Mas Supro masuk dan membanting pintu rumahnya, sementara Mbak Sri terduduk lemas di lantai dan terisak sambil mendekap anaknya. Dia dan Dinda memandang iba pada Mbak Sri, suaminya yang membuat ulah malah dirinya yang diteror Mbak Asih. Kasihan loh Mbak Sri, pasti dia ketakutan banget. Wong kita aja yang diteror kalang kabut, apalagi Mbak Sri yang punya anak kecil, gerutu Dinda. Lah iya, suaminya orang waras gendeng, sahut dia geram. Seakan tahu kalau dirinya diperhatikan, Mbak Sri menoleh ke arah kami, lalu kemudian juga masuk ke dalam rumahnya. Pagi ini banyak sekali kejadian yang membuat otakku menjadi pusing. Ingin rasanya mencari tahu dalam dibalik fitnahan Mbak Asih, supaya arwah Mbak Asih bisa pergi dengan tenang. Din, Dek, apa kita minta bantuan sama Meli dan Intan aja ya? Kan Meli pernah mengalami masalah seperti ini. Aku kepikiran dengan temanku itu. Sekarang mereka berdua sudah berhijrah dengan memakai hijab menutup auratnya. Aku yakin Meli bisa membantuku memecahkan masalah ini. Tapi apakah mereka bersedia untuk membantuku? Apa mereka mau membantu? Jawab dia dan Dinda bersamaan. Entah, tapi nggak ada salahnya kita coba dulu minta bantuan ke mereka. Aku mengambil ponselku dari saku celana. Untung saja ponsel ini aman tidak terkena air hujan saat aku dan Dinda berpura-pura terjatuh. Assalamualaikum Mel, gimana kabarnya sekarang? Pesanku pada Meli. 2 minggu kami tak berkomunikasi. Yang ku tahu kini Meli sedang sibuk dengan kuliahnya dan berencana untuk bertunangan dengan Ridwan sahabatnya. Tertera di layar saat ini Meli sedang online dan tak berapa lama pesanku sudah dibacanya. Kini ia sedang typing membalas pesanku. Waalaikumsalam Tasya, alhamdulillah baik. Kabar lu sendiri gimana? Lumayan lama nih gak chattingan sama lu, balasnya. Meli ini dari kecil tinggal di ibu kota Jakarta. Walaupun ia ada keturunan Jawa dari ayahnya, tetapi logat bicaranya belum fasih untuk bicara Jawa. Tanpa basa-basi aku langsung mengutarakan maksudku padanya. Aku menjelaskan semua tentang kematian Mbak Asih. Dari balasan pesannya terlihat sekali bahwa Meli pun geram dengan kelakuan warga yang main hakim sendiri. Meli dan Intan bersedia untuk membantu memecahkan masalah ini. Ia juga mengajak teman-temannya yang lain untuk membantuku. Senang rasanya mempunyai teman-teman yang mau membantuku dan selalu ada untukku di saat senang dan susah. Meli bilang ia akan main ke rumahku beberapa hari lagi setelah skripsinya selesai. Dari tempat tinggal Meli ke rumahku hanya membutuhkan waktu sekitar 1 jam saja. Setelah mengutarakan maksudku dan sudah kuceritakan semuanya, aku pun berterima kasih padanya dan chattingan pun kami akhiri. Aku udah kirim pesan sama Meli dan dia siap mau bantu kita. Dia juga mau ajak teman-temannya. Tapi nunggu dia selesai skripsi dulu, jelasku pada dia dan Dinda. Oke lah kalau begitu, gue siap buat nyelidikin siapa yang fitnah Mbak Asih, saut Dinda bersemangat. Ojo koyo ngono ngomongmu. Kamu bukan anak Jakarta, Cok. Kesalku. Dia terkekeh melihat tingkah Dinda yang sok-sokan berbicara gaya Jakarta. Loh, Meli sama Intan aja kalau ngomong kayak gitu kan? Kan keren. Sahutnya tak terima. Wes sak karepmu. Hujan reda pada sore hari dan kami bertiga sudah meminta izin pada orang tua untuk mengunjungi rumah Mbak Asih dengan membawa makanan. Setelah berpamitan pada keluargaku, kami bergegas pergi. Dengan mengendarai motor bertiga, angin berhembus sepoi-sepoi menembus kulit. Kicauan burung nyaring bunyinya dan pelangi pun terlihat indah muncul di arah barat. Sore hari yang menyenangkan. Kami pergi dengan mengendarai motor Dinda. Dinda ini kalau bawa motor kayak orang kesurupan, sukanya ngebut dan ngerem dadakan. Tapi berkat cara bawa motornya, kami cepat sampai di rumah Mbak Asih. Wes nyampe, turun-turun, ujarnya berisik. Bawel, ini lagi mau turun loh, ketus dia.
Kutinggalkan mereka berdua di belakang, malas rasanya melihat tingkah absurd mereka jika berkumpul selalu saja begitu. Aku masuk terlebih dahulu ke teras rumah Mbak Asih, suasananya sepi seperti tidak ada orang di dalamnya. Ku ketuk pintunya dan mengucap salam beberapa kali tetapi tak ada jawaban. Gak ada orang ya? Tanya dia sambil mengintip ke kaca jendela yang tirainya sedikit terbuka. Gak tahu, pergi kali ya? Tapi itu lampu rumahnya nyala kok. Jawabku menunjuk lampu di dalam rumah. Tidur kali, sahut Dinda. Ku ketuk lagi pintu rumahnya beberapa kali sampai akhirnya ada orang yang membukakannya. Waalaikumsalam, jawabnya. Mas Rizky? Gumamku. Dinda dan dia tersenyum canggung saat ternyata Mas Rizky yang membukakan pintunya. Kukira itu bapaknya Mbak Asih, ternyata malah Mas Rizky. Mas Rizky seperti terkejut melihat kedatangan kami ke rumahnya. Ia sama seperti kami, tersenyum canggung dan salah tingkah. Beberapa menit kami saling terdiam, tak ada yang berbicara. Sampai akhirnya Mas Rizky mempersilahkan kami masuk ke dalam rumahnya karena disindir oleh Dinda. Ganggu ya Mas? Tanyaku Kiko. Enggak kok Tasya, jawabnya lembut disertai senyum penuh arti. Yang lain pada kemana ya Mas? Tanya Dinda menelisik. Ada di kamar. Sebentar Mas, panggilkan dulu. Dania lagi main di kamar Sekar, ujarnya. Mas Rizky pergi ke dalam, mungkin mau memanggil mertuanya serta Mbak Sekar. Aku dan yang lainnya duduk selesehan menunggu keluarga Mbak Asih datang. Kutaruh makanan yang tadi kami beli di jalan ke lantai. Assalamualaikum, ada Tasya. Dinda sama dia datang. Sapa orang tuanya Mbak Asih menghampiri kami. Aku dan yang lainnya berdiri dan mencium punggung tangan orang tua Mbak Asih, kemudian kembali duduk lesehan berdampingan dengan mereka. Iya Bu, Pak, kami mau main aja, mau lihat Denia. Dinda berkata lembut. Wah, pada kangen sama Denia ya? Denianya ada di kamar Sekar. Bapak ambil dulu ya, bawa ke sini, ucapnya dan berlalu ke kamar Mbak Sekar. Dia memberikan makanan tadi ke ibunya Mbak Asih. Beliau nampak sangat senang dibawakan makanan kesukaannya, yaitu martabak manis dan telur. Senang rasanya melihat guratan senyum terukir di wajah tuanya. Makasih banyak ya Dok, sampai dibawakan makanan begini, ucapnya tulus. Sama-sama Bu, jawab kami. Mas Rizky berpindah duduk jadi di dekatku. Sebelumnya ia duduk di samping kiri ibunya Mbak Asih, kini malah berpindah dan berdekatan denganku. Dia dan Dinda yang melihatnya ikutan risih sepertiku. Ku coba untuk menghindar agar tak berdekatan dengannya. Tak enak juga jika dilihat oleh mertuanya, bukan? Takut terjadi salah paham. Dinda yang tahu aku risih didekati oleh Mas Rizky, kini ia juga berpindah dengan duduk di tengah-tengah aku dan Mas Rizky. Wajah Mas Rizky nampak menahan kesal karena diganggu oleh Dinda. Aku ngeri sama Mas Rizky, kelakuannya aneh dari tadi, bisik Dinda. Sama aku juga, dia kenapa ya? Sahutku pelan. Pak Yahya dan Mbak Sekar keluar dari kamar dengan membawa Denia dalam gendongannya Pak Yahya. Ah, anak bayi itu sangat menggemaskan. Rasanya ingin kujawil pipi mungilnya yang kemerahan itu. Ini ada Mbak-mbak Cahayu mau ngajakin Denia main, ucap Pak Yahya pada Denia. Boleh aku gendong Denia Pak? Tanyaku. Boleh Dok. Pak Yahya mengulurkan Denia dalam gendonganku. Saat berada dalam gendonganku, Denia langsung tersenyum. Lucu sekali anak bayi ini. Cantik ya Mama Tasya? Mas Rizky berkata yang membuatku dan yang lainnya terkejut. Maksud Mas Rizky? Tanyaku heran. Dinda, dia, serta keluarga Mbak Asih menatap Mas Rizky dengan kebingungan. Aku takut mereka berpikiran yang macam-macam tentangku karena ucapan ngawur Mas Rizky. Kesal sekali rasanya pada orang ini. Raut wajah Mbak Sekar terlihat berubah memandangku. Ia sepertinya kesal mendengar celotehan Mas Rizky. Seketika wajahnya berubah menjadi jutek melihatku. Ini si Rizky kenapa ya kira-kira? Maaf nih Bu, Pak, kami gak bisa lama-lama mainnya. Soalnya abis ini mau ketemu sama temen,
Ujar Dinda pada semuanya. Dinda merasa suasana sudah tak kondusif lagi, maka ia mencari alasan untuk segera pulang. Walah, ya sudah kalau begitu. Padahal Dania masih mau main kayaknya. Anteng dia digendong sama Tasya, jawab Pak Yahya. Ayo kita pulang, ajak Dinda pada teman-temannya. Sedangkan raut wajah Rizky terlihat kecewa dengan ajakan Dinda mengajak Tasya untuk pulang. Ya udah kalau gitu kami pamit pulang ya. Assalamualaikum. Dinda dia Tasya mencium tangan orang tua Mbak Asih dan berpamitan pada Sekar serta Rizky. Saat berpamitan pada Sekar, ia hanya menunjukkan wajah datarnya saja, tak ada senyuman menghiasi kepergian mereka. Dinda buru-buru menarik tangan Tasya dan juga dia untuk menuju ke motornya. Keluar gak bilang-bilang dulu sama orang tua, bikin panik aja. Omel ibu dan ayah berbarengan saat Tasya memarkirkan motor. Maaf. Hanya itu yang bisa keluar dari mulut mereka bertiga. Mereka tak lagi menjawab omelan dari orang tua Tasya karena mereka memang salah. Sana masuk, mandi terus makan dan masuk ke kamar. Bocah ini bandel banget, gertak ayahnya Tasya. Mereka bertiga lari saat nenek membawa kemonceng dan diarahkan pada mereka. Padahal nenek hanya menakut-nakutin saja agar Tasya, Dinda dan dia kapok. Di dalam kamar Tasya, dia dan Dinda duduk di atas kasur. Mereka saling bercerita tentang perubahan raut wajah Sekar, apalagi Rizky yang tingkahnya semakin aneh. Dinda terus saja menyuruh Tasya untuk cepat-cepat membawa Meli, agar Meli berserta kawan-kawannya membantu menyelesaikan masalah mereka dan kampung itu. Gimana kalau sambil nunggu Meli kita pelan-pelan memecahkan masalah ini bertiga? Tanya Tasya dengan mimik serius. Iya, gak enak juga ya kan minta bantuan Meli, dia lagi sibuk, jawab Dea. Lah iya bener, kalau nunggu Meli kelamaan, sedangkan Mbak Asih aja nerornya hampir tiap malam loh, Dinda berkata dengan berkacak pinggang. Mereka bertiga berdiskusi mencari cara untuk memecahkan masalah ini sambil menunggu Meli dan kawan-kawannya. Setelah menemukan ide, dia pamit pulang ke rumahnya, sedangkan Dinda masih menginap di rumah Tasya. Mereka memutuskan untuk memata-matai Rizky nanti malam. Mereka juga sudah memikirkan alasan apa yang akan digunakan untuk meminta izin keluar malam nanti pada orang tua Tasya dan Dea. Udah cari alasan sama orang tuamu? Tanya Dea yang sudah datang ke rumah Tasya. Dia sudah bilang pada orang tuanya bahwa malam ini akan menginap di rumah Tasya. Udah, aku bilang nanti abis Isya mau keluar buat cuci foto dan fotokopi untuk keperluan melamar pekerjaan, ujar Tasya pada Dea. Tasya berpura-pura melamar pekerjaan di toko kue seberang sana. Ia sampai membuat CV untuk membuat keluarganya percaya. Ya udah, abis sholat Isya kita langsung pergi. Cuaca juga lagi bagus, ujar Dinda. Dia dan Tasya menganggukkan kepala tanda setuju. Setelah menunggu beberapa menit, azan Isya pun berkumandang. Tasya, Dinda, dia segera mengambil air wudhu dan menuaikan sholat Isya berjamaah. Setelah menuaikan ibadah, mereka membereskan mukena beserta sajadahnya. Setelah itu bersiap-siap untuk pergi. Mau berangkat bertiga? Tanya kakek. Iya kek, mumpung cuacanya lagi bagus. Lihat di luar kek, bulannya bersinar dengan terang. Dinda menunjuk ke arah luar. Di atas langit sana memang bulan nampak besar dan begitu terang, seakan tahu bahwa ketika ketiga gadis ini akan menjalankan misinya. Hati-hati bawa motornya, baca bismillah walaupun dekat, nasihat kakek. Iya, jawab mereka serempak. Tiga sahabat itu sudah rapi dan berpamitan pada kakek karena yang lainnya berada di kamarnya masing-masing setelah sholat berjamaah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kakek menjawab dan mengantar mereka sampai ke teras. Dia yang mengendarai motor sementara Tasya berada di tengah dan Dinda berada di belakang. Jalanan nampak lebih terang karena tersorot sinar rembulan malam ini. Motor perlahan menjauh dari rumah Tasya. Dia mengendarai motornya cukup berhati-hati daripada Dinda. Pakai tas segala kayak mau kemana aja, ledek Dinda. Lah, biar meyakinkan. Lagian ribet kalau harus pakai kantong kresek, mending pakai tas, gerutu Tasya. Sepertinya hari ini memang hari keberuntungan mereka. Orang yang mereka curigai kini malah berada di luar. Entah Rizky sedang apa malam-malam begini keluar rumah dengan berjalan kaki sendirian.
Lampu motor dimatikan oleh dia. Mereka terus mengamati gerak-gerik Rizky. Rizky membawa sesuatu di tangannya. Mereka bertiga terus membuntuti Rizky dari belakang sampai akhirnya Rizky berhenti di kebun singkong. Ia seperti menunggu seseorang, dan benar ada seseorang yang datang selain dirinya. "Sembunyiin motornya, nanti ketahuan sama mereka," bisik Tasya pada Dea. Dinda Tasya turun dari motor sementara dia menyembunyikan motornya di belakang rumah Bu Detin. Setelah menyembunyikan motor, dia bergabung dengan Tasya dan Dinda. "Semuanya gara-gara kamu. Aku benar-benar kecewa sama kamu," ujar Rizky pada seseorang itu dengan emosi. Tasya, Dea, Dinda saling pandang satu sama lain. Dia dan Tasya melangkah perlahan mendekati tempat di mana Rizky berada. "Dari awal saya nggak suka sama kamu, tapi kamu yang dekatin saya terus. Saya sudah beristri dan mempunyai anak," ucap Rizky lagi. "Tapi kamu sama Asih nggak benar-benar cinta. Jangan munafik kamu, Mas. Kamu hanya membodohi Asih saja," teriak seorang wanita yang belum diketahui rupanya. Dia dan Tasya terkejut mendengarkan pengakuan wanita itu. Apalagi Tasya, ia tak menyangka jika cinta yang selalu ditunjukkan pada Rizky untuk Sekar hanyalah dusta belaka. Kalau benar apa yang dibicarakan sama cewek misterius itu benar, sumpah parah banget sih. Itu cewek siapa sih sebenarnya? Tanya Tasya gerak. "Iya, aku juga nggak nyangka kalau Mas Rizky ternyata seperti itu. Berarti Mas Rizky membohongi Mbak Asih dan keluarganya," jawabnya sambil terus mempertajam pendengarannya. Dinda mengendap-endap ke tempat di mana Rizky dan wanita itu sedang berbicara. Wanita yang sedang berbicara dengan Rizky terasa tak asing di mata Dinda. Ingin melihat lebih jelas tapi tak bisa karena kebun singkong ini gelap. Hanya sorot dari bulan saja yang sedikit menerangi kebun singkong ini. Dinda terus bertanya-tanya dalam hatinya, siapa wanita itu? Sepertinya ia mengenal wanita itu dan suaranya pun begitu tak asing di pendengaran Dinda. "Puk!" Hampir saja Dinda berteriak karena terkejut oleh tepukan Tasya di pundaknya. Ia terjingkrak. Mungkin ia mengira yang menepuk dirinya arwah Mbak Asih. "Siapa?" teriak wanita itu. Tasya, Dinda, dia bersembunyi pohon-pohon pisang. Wanita itu berjalan ke arah tempat persembunyian mereka bertiga. "Siapa?" teriaknya lagi. Rizky langsung mencekal tangan wanita itu dan mengajaknya untuk pergi. Hampir saja mereka ketahuan jika Rizky tak buru-buru mengajak wanita itu untuk pergi. "Selamat." Dinda membuang napasnya pelan. Aku pegang apaan ya? Kok kasar dan bau gosong kayak gini?" tanya dia cemas. Baru saja merasa lega karena tidak ketahuan Rizky dan wanita misterius itu. Kini mereka diliputi rasa cemas karena dia memegang sesuatu. "Gak usah nakut-nakutin deh," omel Dinda tanpa mau melihat ke belakang dia karena posisi dia kini yang paling belakang. Tasya sedikit gemetar, perasaannya sedang menduga jika yang dipegang oleh dia adalah sosok Mbak Asih. "Jangan tekol ke belakang," Tasya memperingati temannya itu. Kenapa ta?" jawab dia cemas. "Aku bilang jangan ya jangan. Sekarang tarik napas, terus buang perlahan. Kalau udah kita berdiri pelan-pelan dan pergi dari sini tanpa menengok ke belakang. Paham?" ucapnya lagi. Dinda, dia hanya mengangguk. Ia melakukan apa yang dikatakan Tasya. Namun saat tubuh mereka ingin berdiri dan pergi dari sana, bau gosong itu semakin menyengat. Mbak Asih kini berada tepat di depan mereka dengan wajah penuh luka serta hitam karena terbakar. Matanya berwarna merah menyala. "Mbak Asih." Mereka begitu gemetar menyebutkan nama Mbak Asih yang kini tepat berada di hadapannya. Tubuh dia merosot ke tanah. Ia menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangan, sementara Dinda dan Tasya diam di tempat. Tubuhnya tak bisa digerakkan, hanya lelehan air matanya saja yang keluar dari matanya. "Tasya!" teriak seorang wanita. Perlahan sosok Mbak Asih menghilang dari hadapan mereka. Tubuh Tasya limbung. Ia juga terjatuh ke tanah. "Lu gak apa-apa?" Ternyata yang memanggil dirinya adalah Meli. Meli datang bersama dengan Intan. Meli langsung memeluk Tasya dan mencoba menenangkannya. Sementara Intan mengambil sebotol air minum dari dalam tas gembloknya. "Ini minum dulu.
Intan menyodorkan sebotol air pada Tasya. Tasya meminumnya. Setelah itu ia berikan air minum itu pada teman-temannya. Melly dan Intan membantu Tasya dan dia untuk berdiri. "Kok kamu tahu aku ada di sini?" Tasya heran dengan Melly dan Intan yang tahu keberadaannya di sini. "Feeling gue gak enak. Jadi gue sama Intan nekat ke sini. Kita berdua nginep di rumah lu boleh?" tanya Melly sambil memapah tubuh Tasya. "Bukannya kamu bilang lagi sibuk kuliah?" ujar Tasya. Melly terkekeh dan menggaruk kepalanya yang kini ditutupi dengan hijab. "Enggak kok, gue waktu itu bohong. Soalnya gue juga lagi banyak problem. Maaf ya," ucapnya meminta maaf pada Tasya dengan wajah bersalah. "Mending kita ngobrol-ngobrol dulu di warung ropang pinggir jalan raya sana. Kalau langsung balik ke rumah lu, gue takut keluarga lu malah pada curiga," ujar Intan memberi saran. "Iya juga sih. Ya udah kita pergi ke sana dulu sembari nenangin hati." Akhirnya Tasya dan teman-temannya mau dengan ajakan Melly dan Intan. Kini Tasya diboncengi oleh Melly, sementara Intan berboncengan 3 dengan Dinda dan Dea. Mereka langsung bergegas pergi ke warung ropang di pinggir jalan raya sana. Melly yang sudah terbiasa menghadapi situasi ini tak begitu ketakutan saat sosok Mbak Asi muncul di ujung jalan. Ya, hanya dirinya lah yang diperlihatkan sosok Mbak Asi. Dalam hati tak anti ia ucapkan doa-doa sepanjang jalan untuk membunuh rasa takut. "Please, kuat. Lu udah sering dalam keadaan seperti ini," gumamnya pelan sembari terus berjalan melajukan motornya. "Mel, fokus," teriak Intan. "Iya," jawab Melly. Beberapa menit mengendari motor, akhirnya mereka sampai di warung ropang roti panggang pinggir jalan raya. Setelah memarkirkan motornya, mereka masuk ke dalam, setelahnya memesan makanan dan minuman. Keadaan dia sudah lebih baik daripada sebelumnya. Ia terus menepuk-nepuk dadanya. Mungkin ia masih merasakan ketakutan yang teramat karena memegang wajah Mbak Asi. "Masih syok ya?" tanya Melly. "Iya, tapi udah mendingan kok," jawab dia lesuh. Tring, tring. Ponsel Melly berdering. Ridwan menelepon dirinya. Mungkin Ridwan khawatir karena dari tadi Melly susah dihubungi. "Assalamualaikum, kenapa?" tanya Melly di seberang telepon. "Waalaikumsalam. Kata ayah kamu pergi ke rumah temanmu." "Temanmu yang mana? Pergi kok nggak bilang-bilang aku. Mana di telepon susah lagi. Bikin cemas aja," omel Ridwan. "Ya maaf, aku lupa ngabarin. Aku lagi main ke rumah Tasya. Tasya lagi ada masalah di kampung." Melly lalu menjelaskan semuanya kepada Ridwan tentang kampung Tasya yang diteror oleh pocong hitam Mbak Asi. Ridwan terkejut mendengarkan cerita Melly. Ia tak menyangka jika warga bisa sekejam itu membakar seorang wanita yang belum tentu bersalah. Setelah mendengarkan cerita dari Melly, Ridwan berniat untuk membantu mereka dengan mengajak Hanif. Lama bercerita, telepon pun terputus. Besok Ridwan Hanif akan membantu mereka semua. Rencananya Ridwan ingin meminta izin menumpang menginap di rumah Pak RT jika diizinkan. "Lu ngapain tadi ada di sana malam-malam?" tanya Intan menatap Tasya. "Tadi rencananya kita bertiga mau memata-matai suaminya Mbak Asi. Soalnya dia mencurigakan," Tasya berkata seraya mengembuskan napasnya pelan. "Loh, kok gitu?" ujar Intan bingung. Diceritakan kembali tentang kecurigaan Tasya beserta teman-temannya pada Melly dan Intan. Dari mulai sikap Rizky yang aneh dan diam-diam sering keluar bertemu dengan wanita misterius. Tasya curiga jika wanita itulah yang memfitnah Mbak Asi. Tasya juga menceritakan bahwa dirinya sering disalah sebutkan nama oleh Rizky. Rizky sering memanggilnya Asi. Melly dan Intan mendengarkan dengan serius cerita dari Tasya. "Suaminya emang patut dicurigai sih. Kalau mendengar dari cerita lu, suaminya kayak nyimpan rahasia," ungkap Melly. Setelah bercerita panjang lebar, makanan dan minuman pun datang. Mereka semua menikmati makanan itu. Melly yang mentraktirnya. "Alhamdulillah ya Allah, leherku akhirnya bisa dingin juga. Dari tadi panas dan seret gara-gara ketemu Mbak Asi," keluh Dinda meminum jus alpukat. "Kasihan amat anak orang. Derita lu belum seberapa dibanding gue sama Melly dulu. Bisa-bisa pingsan mulu kali lu. Bisa-bisa pingsan mulu kali lu kalau ada di posisi kita berdua," Kakek Intan menertawakan Dinda.
Sejenak Tasya, Dinda, Dea bisa melupakan kejadian yang baru saja mereka alami. Melly dan Intan mencoba menghibur mereka karena Melly dan Intan sadar rasa takut itu pun pernah ia alami. Apalagi kejadian menyeramkan tentang para sahabatnya dulu, belum lagi teror iblis yang mencekam serta jatuhnya tumbal. "Kamu sama Ridwan kapan nikah?" tanya Tasya sambil menikmati roti panggangnya. "Nanti kalau udah lulus kuliah. Ridwan juga lagi merintis usahanya dulu. Doain aja ya semoga langgeng. Abis ini kita langsung balik ke rumah lu ya. Coba telepon keluarga lu dulu. Bilang kalau gue sama Intan datang mau menginap beberapa hari. Kampus gue gak terlalu jauh sih kalau berangkat dari rumah lu," ujar Melly. Tasya langsung bergegas menelepon ibunya dan memberitahu jika Melly Intan datang pun berniat menginap beberapa hari. Awalnya ibunya Tasya terkejut mendengar Melly datang malam-malam dan ingin menginap, tetapi lalu diiyakan karena memang dulu mereka sering datang dan menginap. Ibunya Tasya juga senang jika Tasya berteman dengan mereka, biarpun mereka besar di Jakarta tetapi mereka anak baik-baik, bisa menjaga dirinya, tak terjebak pergaulan bebas. "Ibuku senang kalian datang," ungkap Tasya setelah selesai menelepon. "Alhamdulillah kalau senang, hehehe," jawab Intan. Mereka semua lanjut mengobrol dan menikmati makanannya tanpa sadar jarum jam terus bergerak ke angka 22:10. Hari semakin malam. Keasikan ngobrol tahu-tahu udah malam aja ya. "Ya udah pulang yuk," ajak Dea pada yang lainnya setelah melihat jam di ponselnya. "Iya ya, nggak sadar gue. Ya udah yuk," saut Melly. Melly berdiri dan menuju ke kasir untuk membayar semuanya. Setelah mereka langsung menuju ke parkiran motor dan bergegas untuk pulang. "Kok aku merinding lagi ya mau pulang? Kayak nggak enak gitu loh hawanya. Ada apa ya nanti di jalan?" Dia memegang tengkuk lehernya, bulu badannya meremang semua. "Jangan nakut-nakutin deh kamu," omel Dinda. "Udah bismillah aja, jangan mikir yang macam-macam. Ayo jalan, nanti kemalaman," ajak Intan. Sebenarnya ada firasat tak enak di hati Melly saat ingin pulang ke rumah Tasya, tapi ia cepat-cepat menepisnya dan membuang rasa takutnya. "Bismillah," ujar mereka semua sebelum melajukan motor. Angin malam menusuk-nusuk pori dan membelai wajah mereka. Rembulan yang tadinya bersinar dengan terang kini hilang tertutup awan hitam. Sepi sunyi, tak ada orang yang berada di luar rumah saat memasuki daerah rumah Tasya. Lampu jalanan pun tertemaram. Kini suasana tambah mencekam saat melewati kebun pisang dan ada suara seseorang yang sedang berjalan, lebih tepatnya seperti menyeret kakinya. Rasa cemas sudah meliputi hati mereka semua. Melly dan Intan tahu jika kita ada sesosok yang tengah memperhatikan mereka, tapi ia enggan untuk berbicara apalagi memberitahu. Itu hanya akan membuat Tasya dan teman-temannya menjadi takut. Bisa-bisa mereka celaka karena ketakutan saat mengendarai motor. "Hati-hati Mel, jangan ngebut," Intan meneriaki Melly. "Iya, tenang aja," saut Melly berteriak juga. Bulu kuduknya meremang saat melewati sosok Mbak Asi yang melayang di udara. "Astagfirullah." Melly menepuk dadanya pelan dan berhenti mendadak di dekat kebun singkong. Begitupun dengan Intan yang ikut memberhentikan laju motornya. Ia paham apa yang dilakukan Melly karena sekarang Intan pun peka dan sensitif dengan goib. Perlahan batinnya terbuka dengan sendiri. "Pasti kamu habis melihat Mbak Asi di sekitar sini ya?" bisik Tasya pada Melly. Mau tak mau Melly pun menganggukkan kepalanya dan membenarkan pertanyaan Tasya. Tasya langsung merapat memeluk tubuh Melly. "Tenang, bantu doa aja. Sekarang gue mau fokus lagi bawa motor," ujarnya dengan membuang napas kasar. "Bismillah ya Allah, lindungi kami semua," doa Tasya memejamkan matanya. Melly dan Intan kembali melajukan motornya. Dia tertidur di boncengan Intan. Dia berada di tengah antara Intan dan Dinda. Beberapa menit kemudian mereka sampai di teras rumah Tasya. Melly dan Intan memarkirkan motornya dan mereka semua turun. "Sekarang pada nginep di rumahku aja ya semuanya. Nggak apa-apa deh kayak tahu pada numpuk nanti. Tidurnya," keke Tasya. "Lah iya, lagian siapa yang berani pulang? Dia kamu nginep juga kan? Kita tidur bareng-bareng biar gak iseng. Daripada di kamarmu sendirian nanti didatengin Mbak Asih tahu rasa." Dinda menakut-nakuti dia. "Semprul, ngapain ngomong kayak gitu?" bentak dia kesal.
Ya udah aku nginep, nanti aku telepon orang tuaku aja. Ayo sekarang mendingan masuk. Hawanya tiba-tiba gak enak banget. Aku ngerasa ada yang sedang perhatiin kita semua, ujarnya seraya memegang tengkuk lehernya yang meremah. Di tempat lain memang ada sosok Mbak Asi dan seseorang yang tengah memperhatikan mereka. Tasya mengetuk pintu beberapa kali sampai akhirnya pintu dibuka oleh ayahnya. Wah, ada Meli sama Intan toh. Wes suwe ora dolan nang omah, sapa ayahnya Tasya ramah. Wah, ada Meli sama Intan toh. Udah lama gak main ke rumah. Iya nih om, kami berdua lagi sibuk sama tugas kuliah, jadi baru sempat main lagi ke sini, saut Intan dan Meli. Ayahnya Tasya mempersilahkan mereka semua untuk masuk ke dalam. Tasya pun berbicara pada ayahnya jika Meli, Intan dan temannya akan menginap di sini. Mereka akan mencoba memecahkan misteri ini. Ayahnya Tasya pun sudah tahu jika dulu Meli dan Intan mendapatkan masalah yang cukup besar di daerahnya, dan kini ayahnya Tasya bersedia akan ikut membantu mereka semua. Tasya juga bilang jika nanti akan datang teman-teman Meli yang lainnya dan akan menumpang menginap di rumah Pak RT. Teror ini seharusnya memang harus segera diselesaikan. Kasihan warga yang gak bersalah jadi ikut kena teror. Kasihan juga keluarganya Asih, pasti mereka sedih. Iya ya, makanya aku sengaja minta Meli dan Intan buat menginap di sini biar bisa membantu kita semua. Soalnya mereka berdua udah pernah merasakan teror seperti ini. Bahkan dulu kisah mereka berdua lebih serem, ungkap Tasya. Ya udah, lebih baik sekarang kalian istirahat. Nanti biar ayah yang bicara pada ibumu dan yang lainnya. Soalnya mereka udah pada tidur. Baik om, ucap Meli dan yang lainnya. Ayahnya Tasya kembali ke kamar tidurnya, sementara Tasya dan sahabat-sahabatnya duduk di ruang tamu. Mereka membahas tentang rencana yang akan mereka lakukan nanti bersama dengan Ridwan juga Hanif. Tadi kamu kenapa pas di jalan kaget begitu? Tanya Dinda kepo. Ketemu pocong hitam, saut Intan. Loh, kok nggak ngomong-ngomong kalau ketemu Mbak Asih? Dinda merajuk dan mulai gelisah memperhatikan sekelilingnya. Kalau gue ngomong yang ada lu pada pingsan, nanti malah nyusahin, tegas Intan. Intan kalau berbicara memang asal ceplos-ceplos, tapi yang ia bicarakan benar adanya. Jika saja Meli memberitahu apa yang ia lihat tadi, mungkin mereka semua akan takut dan bisa-bisa terjatuh dari motor. Udahlah, sekarang mending kita istirahat aja, masuk ke dalam kamar, ujar Tasya. Mereka semua lantas masuk ke dalam kamar Tasya untuk beristirahat. Tak lupa Tasya mematikan lampu dan mengunci pintu. Kini ruangan tamu gelap. Tasya mensejajarkan kasurnya dengan kasur yang akan ditempati oleh Meli dan Intan agar mereka bisa tidur bersama. Aduh, kebelet pipis lagi gue, ujar Intan. Ya udah sana pipis. Berani sendiri kan? Tanya Tasya. Enggak, ayo Mel, anterin gue pipis. Udah kebelet nih, nanti keburu ngompol, seru Intan menarik lengan Meli. Mereka berdua pun gegas ke kamar mandi. Intan terus menggandeng tangan Meli hingga ke depan kamar mandi. Bahkan Intan pun menyuruh Meli untuk menunggunya di dalam, tetapi Meli tidak mau. Cepetan sana masuk, gue tunggu di luar. Meli mendorong Intan masuk ke kamar mandi. Sambil menunggu Intan buang air kecil, Meli berbalas pesan pada Kak Sarah dan Ridwan. Kak Sarah tak bisa membantu mereka dikarenakan sedang ada urusan keluarga. Tolong, liris suara seseorang meminta tolong. Meli celingukan mencari sumber suara tersebut. Suaranya seperti sangat kesakitan. Siapa? Ucap Meli pelan. Bebaskan aku, ucap makhluk tak kasat mata itu. Tunjukkan wujudmu jika memang ingin kutolong, saut Meli lagi. Sebenarnya ia ketakutan, tapi apa boleh buat. Niat dirinya kesini memang ingin membantu memecahkan misteri serta teror ini. Jadi siap tak siap, ia harus menghadapinya. Brak! Pintu dapur yang langsung menembus ke arah kebun pisang pun terbuka lebar. Di sana tengah berdiri sesosok pocong hitam yang kini sedang menatap ke arah Meli. Astagfirullah. Meli terkejut melihat sosok mengerikan tersebut. Tan, lu udahan belum buang air kecilnya? Dari tadi gak kelar-kelar, teriak Meli kesal. Tak lama setelah Meli berteriak, Intan pun membuka pintu kamar mandi. Ia tersenyum ke arah Meli karena merasa lega telah membuang air seninya.
Meli seperti memberikan kode pada Intan untuk menoleh ke pintu dapur. Intan pun langsung menoleh dan betapa terkejutnya ia melihat pocong hitam itu yang kini melayang di langit-langit rumah. Hampir saja Intan berteriak karena ketakutan, tetapi Meli langsung membekap mulutnya dengan sebelah tangannya. Meli lalu berbisik ke Intan supaya tak berteriak. "Jangan teriak, nanti bikin heboh orang serumah," ketus Meli. Ya, walaupun ia sendiri sebenarnya tengah merasakan ketakutan hingga peluh membanjiri keningnya. "Tolong aku tersiksa. Mereka jahat telah memfitnahku," ucap pocong hitam itu. Pocong hitam basi. Tasya terperosot ke bawah. Ia berniat ingin menyusul Meli dan Intan, tetapi malah dikejutkan dengan penampakan pocong hitam basi. Pocong hitam itu menangis terseduh, perlahan berubah wujud menjadi wanita cantik. Ya, pocong hitam itu berubah menjadi wujud basi sewaktu masih hidup. Ia melayang menghampiri Meli lalu bersih tatap mata dengan Meli. Kilatan peristiwa itu terlihat di penglihatan Meli. Ditunjukkannya tragedi pembunuhan basi saat diarak keliling kampung dan dibakar oleh warga. Air mata membasahi wajah Meli. Ia benar-benar melihat semua kejadian itu. Samar. Sosok seorang laki-laki dan wanita tengah berdebat kecil menyebut-nyebut nama Mbak Asi. Tak terlalu jelas Meli melihat lelaki dan wanita itu, wajahnya seperti tertutupi oleh kabut hitam. "Biadab," lirih Meli terisak. Perlahan sosok Mbak Asi menghilang dari hadapan mereka. Meli terduduk di bawah dengan wajah ditutupi oleh telapak tangannya. Ada yang tak suka dengan Mbak Asi sampai tega memfitnah Mbak Asi dan menuduh mencuri kotak amal musola. "Kenapa, Mel?" Tasya buru-buru menghampiri Meli. "Korban fitnahan tah," seru Meli. "Astagfirullah, aku sebenarnya udah curiga, Mel, kalau Mbak Asi itu emang difitnah sama orang. Karena aku tahu Mbak Asi nggak mungkin mencuri," ucap Tasya ikut terisak. "Dan kamu tahu, jasadnya tak dikuburkan dengan layak. Yang dikubur bukan jasad Mbak Asi," ungkap Meli. Tasya menekap mulutnya tak percaya dengan apa yang diucapkan Meli. Bagaimana bisa begitu? Jika yang dikubur bukan jasad Mbak Asi, lalu jasad Mbak Asi yang sebenarnya kemana? Berbagai macam pertanyaan yang ingin ia lontarkan pada Meli, tapi Tasya tahu ini bukan waktu yang tepat. Meli sekarang sedang bersedih, tapi setidaknya kini mereka tahu satu rahasia. Kalau yang dikubur bukan jasad Mbak Asi, lalu jasad yang sebenarnya kemana? Kini pertanyaan itu diucapkan oleh Intan. Ada di suatu tempat dan dijaga oleh beberapa orang. Wanita ini sangat licik sekali. Ia pintar bersilat lidah, ketus Meli seraya memicit keningnya. Intan yang melihat Meli gemetar segera membuat teh manis hangat untuknya. Ia juga sangat terkejut dengan apa yang diucapkan Meli. Siapa orang yang tega mengambil jasad Mbak Asi dan memfitnah Mbak Asi? "Nih Mel, minum dulu biar tenang." Gue lupa cuma bikin satu doang. Maaf ya, lo kalau mau bikin sendiri aja. Lagian ini kan rumah lo, celotoh Intan. "Iya, santai aja. Aku kalau mau nanti bikin sendiri kok." "Ya udah, mending sekarang kita masuk ke kamar. Nanti anak-anak nyariin dan curiga terus malah jadi heboh malam-malam gini," ujar Tasya. Sebelum masuk ke kamar, mereka bertiga mengatur napasnya dulu agar Dinda dan dia tak curiga dan panik. "Jangan diceritain dulu ya, Tah. Takutnya nanti malah mereka pada ketakutan," jelas Meli. "Siap," saut Tasya dan bergegas ke kamarnya. Baru saja mau masuk ke dalam kamar, di luar rumah terdengar suara teriakan orang yang tengah ketakutan. Belum lagi suara pentungan pos ronda yang sangat nyaring untuk didengar. "Tung tung, pocong hitam," teriak para warga. Satu persatu anggota di rumah Tasya terbangun karena suara pentungan serta teriakan itu. Dinda dan dia gegas keluar kamar dan mengintip dari kaca jendela ruang tamu. Nampak di luar sana banyak para warga sedang berkerumun sambil membawa obor api serta pentungan. "Ada apa Tah? Rame banget di luar," tanya kakek seraya mengucek matanya. "Nggak tahu Kak," saut Tasya. "Loh, ada Meli sama Intan di sini. Nginep Dok?" tanyanya lembut. "Iya Kak, Nek, Bu." Meli dan Intan langsung mencium takzim di tangan mereka. Setelah berbasa-basi, mereka pun keluar rumah untuk mengetahui apa yang terjadi di sana. "Anaknya Asi hilang," teriak seorang lelaki.
Di rumah Bude Wita, terlihat orang tua Mbak Asih terduduk lemas serta menangisi hilangnya Denia. Tasya menghampiri orang tua Mbak Asih, memberikan semangat dan menguatkan mereka. Kenapa Denia, Pak, Bu? Tanya Tasya pelan. Denia tiba-tiba aja hilang, Dok. Dia nggak ada di kamar Sekar ataupun Rizky. Ibunya Mbak Asih terisak dan memeluk Tasya. Kok bisa hilang, Bu? Meli dan Intan menghampiri mereka dan bertanya lebih detail. Denia kan tidur sama Sekar. Terus Denia nangis, mungkin haus mau nyusu. Jadi Sekar bikin susu ke dapur dan Denia sendirian di kamar. Tapi pas Sekar balik ke kamar, Denia udah nggak ada. Sekarang Sekar dan Rizky sedang mencari Denia, lirihnya. Sekarang Sekar dan Rizky sedang mencari Denia, lirihnya. Tasya dan teman-teman menaruh rasa curiga pada Sekar dan Rizky, apalagi Tasya yang kini sudah berpikiran negatif pada Sekar. Tasya juga mulai teringat dengan ucapan Meli sebelumnya. Apakah wanita licik yang dimaksud oleh Meli adalah Sekar, adiknya Mbak Asih? Jika memang itu benar terjadi, sungguh sangat jahat sekali hati Sekar. Sabar, Bu, Pak, insya Allah Denia akan segera ketemu. Tasya merangkul ibu Mbak Asih dengan tulus. Tapi menghilangnya Denia dengan bersamaannya muncul pocong hitam yang meneror warga. Banyak yang bilang itu pocong Asih. Tangis ibunya Mbak Asih pecah lagi. Kini banyak warga yang sudah berkumpul di jalan. Beberapa dari mereka masih sibuk memukul kentongan. Ada yang menduga jika Denia dibawa oleh sosok pocong hitam Mbak Asih. Mereka lantas menyusuri kebun singkong, kebun pohon bambu serta pisang sembari memukul kentongan dan menyalakan obor serta mengumandangkan azan dengan suara keras. Ayo ikut aku. Meli menarik tangan Intan dan Tasya ke sebuah tempat. Mereka juga ikut mencari Denia dan menyusuri kebun singkong serta jagung. Tanpa banyak bicara, Meli terus menarik tangan Tasya dan Intan sampai tiba di sebuah gubuk kecil yang mengarah ke arah hutan. Suara tangisan bayi terdengar sangat keras. Mereka mengendarkan pandangannya serta mempertajam pendengarannya. Denia? Iya, itu suara tangisan Denia, Mel. Iya, gue juga dengar suara tangisan bayi. Denia bukan dibawa pocong Mbak Asih, tapi wanita licik itu yang membawanya, tegas Meli. Meli menyalakan santer dari ponselnya, begitupun dengan Intan dan Tasya. Tangisan bayi itu semakin keras terdengar. Astagfirullahaladzim, Denia di sini, teriak Meli yang sudah berada di semak-semak belukar. Tubuh mungil Denia ditaruh di dalam kardus dan diselimuti. Tidak ada siapa-siapa di sana. Siapa orang keji yang menaruh bayi mungil ini di sini? Meli langsung mengambil Denia dari dalam kardus dan menggendongnya. Bersamaan dengan itu sesosok makhluk wanita menyeramkan dengan wajah rusaknya muncul di balik pohon kapuk. Lidahnya menjulur panjang serta memiliki tanduk merah di kepalanya. Keseluruhan matanya berwarna hitam. Makhluk itu berjalan dengan posisi badan yang terbalik. Ia berjalan dengan menggunakan kedua tangannya yang mempunyai kuku-kuku hitam panjang. Kretek. Bunyi dan suara makhluk itu seperti tulang benulangnya patah saat ia berjalan. Mel, gimana Mel? Tanya Tasya. Harus berani tah, kita jauh lebih tinggi daripada setan, tegas Meli. Denia diperalihkan pada Intan. Intan memeluknya dengan sangat erat. Kini Meli mengambil tasbihnya dari dalam saku gamisnya. Ia memilih biji tasbih itu sambil terus membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Tasya menarik napasnya serta mengembuskan dengan pelan. Ia duduk di atas rerumputan dan memejamkan matanya. Ia pun berdoa dan berzikir memakai jemarinya. Begitupun dengan Intan, sembari menggendong Denia dengan kuat. Ia juga terus merapalkan doa-doa. Kretek, kretek. Bunyi tulang benulang patah itu terus terdengar. Mungkin bagi orang awam akan sangat mengilukan mendengarkan tulang dari makhluk itu patah. Siapa kamu? Teriak Meli bertanya pada makhluk itu yang kini sedang menatapnya dengan seringai. Hentikan doa-doamu itu. Aku tak ada urusannya denganmu, wahai manusia. Sahutnya lantang. Gak bisa diajak bicara baik-baik kayaknya kamu. Kamu ini utusannya seseorang bukan? Sudahlah, jangan mengganggu umat manusia. Jangan mengganggu hamba Allah, bentak Meli. Di sebelahnya Tasya dan Intan terus berzikir menyebut nama Allah, meminta perlindungan pada Allah Ta'ala. Hue! Tasya memuntahkan darah segar. Makhluk itu menyeringai ke arah Tasya, tetapi Tasya tetap berzikir, tak peduli rasa sakit di badannya. Allahu Akbar! Teriak Tasya dan melemparkan sesuatu ke makhluk menyeramkan itu. Brak!
Kretek. Makhluk menyeramkan itu terpental juga memuntahkan darah hitam pekat. Ah, sakit. Dasar sialan. Bedebah. Ucap seorang wanita yang kini tengah kesakitan. Makhluk seram itu menghilang ditelan kegelapan malam, sementara wanita yang kini tengah kesakitan terus menepuk-nepuk dadanya yang terasa amat panas. Gak akan aku biarkan kalian bahagia, ancamnya berbicara sendirian. Alhamdulillah ya Allah. Melly menarik napas panjang dan menghembuskannya pelan. Ia segera memeriksa keadaan Tasya yang sempat memuntahkan darah segar. Lu gak apa-apa? Tanyanya. Gak apa-apa, cuma sedikit pusing aja. Melly menyentuh punggung badan Tasya dan mengusapnya lalu membaca syahadat. Gimana? Tanya Melly. Udah gak sakit Mel, kamu bisa kayak gitu dapat dari mana? Ujar Tasya. Darah yang tersisa di bibirnya kini hilang, rasa sakitnya pun hilang. Rajin-rajin ibadah ya tah. Ya udah sekarang kita pulang, kasihan Denia lama-lama kena angin malam, sautnya. Melly mengambil alih menggendong Denia dalam gendongan Intan. Suara lolongan anjing terdengar memekakan telinga. Ayo pergi, ada hal yang gak beres akan terjadi lagi, titah Melly. Intan dan Tasya menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Mereka gegas berjalan meninggalkan daerah hutan. Setiap mereka berjalan seakan dipantau oleh seseorang dari tempat lain. Mata Melly dan Tasya terus mengawasi sekitar, takut jika ada serangan dari makhluk jahat itu lagi. Gak habis pikir gue sama orang yang bawa Denia ke dekat hutan. Gak ada otaknya, maki Intan sambil terus mempercepat jalannya. Sampai gue tahu siapa orangnya, gue patahin tulangnya, ocehnya lagi. Udah gak usah ngedumel. Ngedumelnya nanti kalau udah ketahuan siapa orangnya, tegas Melly. Mereka bertiga semakin mempercepat langkah kakinya menuju ke desa dalam gendongan Melly. Denia tertidur dengan tenang. Selama berjalan mereka terus melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Tung, tung. Bunyi pukulan pentungan bambu terus terdengar sampai ke arah hutan. Api obor pun terlihat. Warga desa menelusuri pinggir hutan untuk mencari Denia. Oi, di sini! Teriak Intan sambil melambaikan tangannya ke atas seraya memegang senter ponsel. Itu di sana, kayak ada orangnya. Teriak beberapa warga menunjuk ke arah tempat Melly, Intan, dan Tasya. Warga pun gegas berjalan dengan cepat ke arah mereka bertiga. Denia ketemu? Tanya orang tua Mbak Asih dengan linangan air mata. Ketemu Bu, Pak. Melly menunjukkan Denia dalam gendokannya. Tangis orang tua Mbak Asih pun pecah. Mereka segera menghambur memeluk Denia dan menciumi Denia dengan kasih sayang. Ya Allah Dok, Alhamdulillah kamu ketemu. Kakek sama nenek benar-benar cemas nyariin kamu. Makasih ya, kalian semua udah berhasil menemukan cucu kami. Semoga Allah yang membalas kebaikan kalian semua, ucap orang tua Mbak Asih dengan isak tangisnya. Sama-sama Bu, Pak, ayo kita kembali ke desa. Kasihan Denia kena angin malam, ujar Melly. Saat kakek ingin melangkah menuju ke desa, angin berembus sangat kencang membuat pohon-pohon di sekitar terkoyak. Dedaunan kering terbang tertiup angin, udara dingin menusuk-nusuk kulit. Ada apa ini? Ucap para warga gelisah. Krak, krak, buk, buk. Suara tulang-tulang patah serta suara orang-orang terjatuh dari ketinggian membuat semua warga membisu dan cemas. Mel, teriak seorang pria dari kejauhan. Awas Mel, Tan, teriaknya lagi dan berlari ke arah Melly. Brak. Tubuh Melly terpental cukup jauh dan tersungkur di semak belukar. Intan dan Tasya terperanjat melihat tubuh Melly terpental. Pria yang meneriaki Melly adalah Ridwan. Ia datang dengan Hanif untuk membantu Melly dan Intan. Perasaannya tak enak memikirkan Melly dan Intan yang sedang membantu memecahkan masalah Tasya, dan perasaannya benar jika Melly dan Intan sekarang sedang tidak baik-baik saja. Wan, Nif, Melly mental, cepat bantuin dia. Sial, pasti ini ulah demi terkutuk. Main-main dia sama gue bakar baru tahu rasa itu setan. Makinya kesal. Tanpa berbicara lagi, Ridwan dan Hanif segera berlari menghampiri Melly dan membantunya. Tubuh Melly hanya luka sedikit di kening dan tangannya.
Sorot mata Ridwan menahan amarah. Mungkin ia tak terima jika Meli tunangannya sampai celaka seperti ini. Kenapa gak ngasih tahu aku sih? Kalau sampai kamu kenapa-kenapa, aku gak terima ya. Ketus Ridwan sambil membantu Meli untuk berdiri. Tenang, aku gak apa-apa kok. Kan udah biasa kayak gini. Kamu gak inget dulu masalah kita lebih beresiko dari ini, ucap Meli. Batu. Ridwan memaklah tubuh Meli. Sedangkan Hanif berjaga-jaga di belakang Meli dan Ridwan, matanya selalu mengawasi sekitar. Di tempat lain ada dua orang yang sedang cemas serta khawatir kedoknya akan terbongkar. Mayatnya sudah kamu sembunyikan kembali, ucap seorang pria dengan suara beratnya. Sudah mbah, semuanya aman. Rizky gak akan bisa temukan mayat Asih, sahut wanita itu. Jangan lupa pakaikan bedak mayat yang saya kasih. Jangan lupa pakaikan bedak mayat yang saya kasih, itu supaya mayat Asih tidak membusuk dan bau, tegasnya. Iya mbah, selalu saya berikan bedak itu. Surah azan dan takbir tak henti diucapkan oleh para warga. Kini ustadz serta kiai dan beberapa jamaah dari musola dan anak pondok pun turut hadir. Mereka beramai-ramai mengadakan zikir bersama. Maafin Mas Asih, gara-gara wanita laknat itu kamu jadi menderita. Mas akan bebaskan jasadmu dan dikubur dengan layak. Rizky menemukan tempat persembunyian mayat Asih. Wanita licik itu adalah mantan kekasih Rizky bernama Luna. Dulu mereka hampir saja menikah. Tapi sayangnya semua rencana pernikahan mereka batal dikarenakan Luna mengkhianati Rizky. Luna kepergok sedang asyik bercumbu dengan lelaki simpanannya. Rizky dulu memiliki toko baju bersama temannya yang ternyata adalah selingkuhan Luna. Merasa tak terima jalinan cintanya diputus oleh Rizky, Luna menyuruh selingkuhannya untuk menguasai toko baju milik mereka berdua. Rizky dituduh mencuri uang beberapa juta serta ponsel milik Bram, teman Rizky sekaligus selingkuhan Luna. Fitnah pencurian itu tersebar di mana-mana hingga Rizky tak dapat mencari pekerjaan baru. Beberapa bulan, saat mengenal Asih, keadaan Rizky sudah cukup membaik. Ia dapat pekerjaan baru sebagai security dan mulai menjalin asmara pada Asih dan berniat ingin melamar Asih sebagai istrinya. Namun di satu sisi Rizky juga menaruh hati pada Tasya. Ia sering melihat Tasya sepulang bekerja melewati pasar bekas toko bajunya dulu. Sebenarnya niat hati Rizky ingin mengenal Tasya lebih dalam lagi. Namun ia tak percaya diri untuk mendekati Tasya yang cantik. Perasaan cinta itu ia pendam sampai di mana Rizky meminang Asih untuk menjadi istrinya. Ujian hidup Rizky belum berhenti di situ. Luna masih saja mengusik Rizky. Ia meminta bantuan pada Bram untuk kembali memfitnah Rizky hingga Rizky dikeluarkan dari pekerjaannya sebagai security. Luna tak terima jika Rizky hidup bahagia dengan Asih. Luna pun tahu jika Rizky menaruh hati pada gadis cantik bernama Tasya. Ia ingin sekali mencelakai Tasya jika sampai Rizky nekat melanjutkan rasanya pada Tasya. Berbagai cara dilakukan untuk memisahkan Asih dengan Rizky. Asih yang benar-benar tulus mau menerima segala kekurangan serta kelebihan Rizky pun mau menerima pinangan Rizky. Sampai puncaknya di mana Rizky menjadi pekerja selabutan. Kadang ia harus menjadi tukang panggul di pasar. Kadang ia juga harus mencari barang bekas untuk dijual. Sementara Asih bekerja menjadi tukang cuci piring di rumah makan sederhana. Satu waktu Luna menemui Rizky dan berdebat hebat. Luna meminta maaf pada Rizky dan ingin melanjutkan hubungannya kembali dengan Rizky. Namun Rizky menolak mentah-mentah keinginan Luna. Sebrengsek apapun dirinya, ia tak mungkin menyakiti hati Asih yang telah tulus mencintainya hingga memberikannya anak yang cantik. Aku tahu, aku emang brengsek diam-diam mencintai wanita lain selain Asih. Tapi sebisa mungkin aku kendalikan diriku. Ku pendam rasa itu cukup lama. Aku mulai mencintai Asih, bentak Rizky pada Luna. Gak usah munafik mas, kamu terpaksa bukan menikahi Asih? Asih cuma jadi pelampiasan kamu aja. Aku tahu aku salah karena telah mengkhianatimu mas. Tapi aku ingin minta maaf dan kembali padamu, rengeknya dengan tangis palsu. Aku mohon jangan ganggu hidupku lagi. Biarkan aku bahagia bersama keluarga kecilku. Aku ingin memulai dari nol lagi, Lun. Teruskan saja hubungan gelapmu bersama dengan Bram. Aku gak ada rasa apapun lagi sama kamu, bentak Rizky dengan sorot mata tajam. Lihat aja apa yang akan aku perbuat sama Asih mas. Kamu belum mengenal aku lebih dalam. Aku orangnya nekat mas.
ancam Luna dan pergi dari hadapan Rizky. Luna tak hanya membual, ia benar-benar memikirkan bagaimana caranya menghancurkan hubungan Asih dan Rizky. Luna tak ingin Rizky bahagia dengan Asih. Rencana licik Luna tersusun rapi, ia sudah memikirkan segala resikonya. Dan jelas ia meminta bantuan pada Bram dan Mbak Sumarno. Kalau kamu benar-benar cinta sama aku, turuti segala kemauan dan perintahku. Aku tak ikhlas jika Rizky bahagia dengan Asih. Biar bagaimanapun, aku pernah mencintainya, tegasnya. Dalam hati terdalamnya rasa cinta itu masih ada sampai sekarang. Luna wanita rakus. Ia pintar memutar balikan fakta dan bersilat lidah. Apa rencanamu untuk menghancurkan mereka? Tanya Bam serius. Fitnah Asih. Buat dia sampai mati dihabisin masa, geramnya. Maksudmu? Luna menjelaskan tentang rencana jahatnya pada Bram. Luna menyediakan satu lelaki suruhan untuk berpura-pura menjadi simpanan Asih agar Rizky benci dengan Asih. Setelahnya Luna menyuruh Bram mengambil kotak amal di musola secara diam-diam tanpa tertangkap oleh CCTV. Saat Asih menunaikan sholat asar di musola, ia berdekatan dengan kotak amal. Di situ sudah ada Bram yang sedang memantau pergerakan Asih. Selesai Asih melaksanakan sholat asar, CCTV musola dimatikan oleh Bram dan kotak amal pun diambil yang berisikan uang 20 juta untuk renovasi. Sehabis maghrib, saat salah satu jamaah disuruh Pak Ustadz untuk mengambil kotak amal karena ingin mengambil uang, disitulah heboh tentang kotak amal yang hilang berisikan uang 20 juta. Para jamaah bingung siapa yang mengambil kotak amal tersebut. Marbot musola sempat tertuduh mengambil kotak amal itu, tetapi satu jamaah berinisiatif untuk melihat CCTV yang sudah dimanipulasi oleh Bram dan Luna. Ustadz, Asih yang terakhir sholat di sini. Apa jangan-jangan dia yang ngambil kotak amalnya? Tanyanya. Wah, gak beres itu perempuan. Masih muda malah nyuri kotak amal. Apa gak takut kena azab? Timpal seorang lelaki suruhan Luna dan Bram untuk mengompori warga. Bisik-bisik dari jamaah pun terdengar. Ada yang tak percaya kalau Asih yang mencuri. Sebagian ada mulai percaya pada omongan orang suruhan Bram dan Luna. Coba kita ke rumahnya buat periksa. Pasti kotak amal itu ada di dalam rumahnya. Kita geledah kamarnya sampai ketemu, ujar Ucup mengompori jamaah. Setuju. Mending kita periksa aja ke rumahnya. Kita geledah kamarnya, pasti disembunyiin di sana, sahut jamaah lainnya. Ustadz sudah mencoba untuk menenangkan, tetapi para jamaah yang tersulut emosi pun tak mendengarkannya. Mereka berbondong-bondong menuju rumah Asih. Desa pun menjadi heboh tentang berita Asih yang mencuri kotak amal musola. Di ujung jalan, Bram dan juga Luna yang memakai hoodie serta masker merasa senang karena rencananya berhasil. Setelah menghabisi Asih, Luna pun sudah memikirkan cara untuk menghabisi Tasya karena Luna tahu jika Rizky masih memendam rasa untuknya. Rencana berhasil, kamu harus menepati janji. Tidurlah malam ini denganku lagi dan menjadilah milikku seutuhnya. Bram memegang erat tangan Luna. Bram tak pernah tahu jika Luna pun hanya bermain-main saja padanya. Masih ada sedikit cinta untuk Rizky di hati Luna. Baginya yang pernah menjadi miliknya tak boleh jadi milik orang lain. Tenang, aku memang cinta pada Rizky, tapi itu dulu. Sekarang aku hanya milikmu, sautnya manja. Bram tak pernah tahu selama Luna menjalin hubungan dengannya, Luna pun ada main dengan suami orang. Tapi Luna pun tak benar-benar tahu jika sifat Bram temperamental. Warga dan para jamaah yang sudah termakan fitnahan gegas menuju rumah Asih. Sampainya di sana mereka tanpa sopan langsung menggedor-gedor pintu rumah orang tua Asih. Asih, keluar kamu! Keluar maling! Ucap Ucup mengompori. Pak Yahya terkejut ketika mengintip dari bilik tirai jendela bahwa di luar rumah sudah banyak warga yang datang dengan marah-marah. Ada apa, Pak? Kenapa ribut-ribut di luar? Tanya Bu Atun. Gak tahu, Bu. Ada apa ya mereka datang ke sini? Pak Yahya balik bertanya. Keadaan Pak Yahya sedang tak enak badan. Buka Asih, buka. Jangan sembunyi kamu. Dasar maling. Gak takut kena azab kamu sih? Teriak warga geram. Prang, prang.
Seseorang melempari kaca jendela milik Pak Yahya dengan batu kali hingga kacanya berserakan. Astagfirullah, Pak, ya Allah, untung gak kena Bapak. Ada apa toh, Pak? Ibu takut, Pak. Bu Atun gemetar ketakutan. Rizky, Asih, dan Sekar keluar. Rizky, Asih, dan Sekar keluar dari dalam kamarnya mendengar suara ribut-ribut di luar. Brak, brak, buk. Ini dia malingnya ada di sini, teriak Ucup. Di mana kamu sembunyiin kotak amalnya? Tanya warga emosi. Kotak amal apaan, Mas? Tanya Asih kebingungan. Wah, cih. Ucup meludahi wajah Asih di depan semua warga dan keluarganya. Karena tak terima istrinya diperlakukan seperti itu, Rizky pun maju, menarik kerah baju Ucup dengan murka. Apa maksudmu menuduh, memfitnah dan meludahi istriku? Jangan asal fitnah kamu. Punya bukti apa kamu kalau Asih mencuri? Rizky menunjuk-nunjuk wajah Ucup. Pak Ustadz yang baru saja sampai di rumah Asih pun langsung melerai para warga agar tak berbuat anarkis. Pak Ustadz memanggil Pak RT agar ikut menenangkan warga yang sudah emosi. Jangan main hakim sendiri, bapak-bapak. Kita belum punya bukti yang kuat. Jangan asal menuduh, nanti jatuhnya fitnah. Pak Ustadz berbicara pada warga. Halah, gak usah dibela maling kayak gitu. Maling masih aja dibela, udah jelas-jelas ada bukti CCTV-nya. Bram maju dan berbicara tetap menggunakan hoodie dan masker agar tak ketahuan. Senyum licik di balik masker itu tersematkan, rasa puas telah memfitnah Asih pun telah terwujud. Kalau aku gak bisa miliki Mas Rizky, kamu pun gak bisa miliki Mas Rizky, Asih. Gumam Luna pelan di kerumunan orang-orang. Ayo geledah isi rumahnya, terutama kamarnya si Asih, teriak Ucup dan Bram. Karena keluarga Asih kalah jumlah dengan para warga sehingga mereka tak bisa menahan warga untuk tak masuk ke dalam rumah. Ustadz serta Pak RT pun tak bisa mencegah mereka semua. Nah, ini ketemu. Warga menemukan kotak amal itu di bawah kolong kasur Asih. Tapi kok enteng, kayak gak ada isinya, ucapnya lagi. Buka-buka. Pinta yang lainnya. Kotak amal pun dibuka paksa dengan menghancurkan gemboknya. Waduh, isinya raib, Cuk. Teriak Junet terkejut melihat isi kotak itu kosong. Hinaan serta caci maki dilontarkan untuk Asih. Para bapak-bapak dan muda-mudi melemparin Asih dengan tanah dan pasir. Belum sempat menjelaskan semuanya, Asih sudah ditarik paksa keluar rumah oleh ibu-ibu. Mereka menjambak dan menampar Asih dengan beringas. Tak lupa sumpah serapahmu terus dilontarkan. Udah miskin kenapa jadi maling sih kamu? Padahal cantik kenapa nggak melacur aja? Bentak Luna dengan suara yang dibuat-buat supaya tak ketahuan. Demi Allah, aku nggak mencuri kotak amal itu. Aku juga nggak tahu gimana bisa kotak itu ada di dalam kamarku. Lirih Asih yang malang. Sebuah guyuran air selokan ditumpahkan ke tubuh Asih. Siapa lagi kalau bukan Bram dan Ucup? Pak Yahya, Sekar, Bu Atun berteriak dan memohon pada warga agar tak menyiksa Asih. Mereka juga menjelaskan bahwa bukan Asih pelakunya. Arah aja keliling kampung, telanjangin kalau perlu, wanita penuh dosa, maki Luna dengan puas. Lepasin Mbak Asih, kalian tega fitnah mbakku. CCTV itu nggak benar. Aku tahu mbakku bukan orang kayak gitu. Teriak Sekar mencoba melepaskan Asih dari amukan warga. Bajingan, lepasin istriku. Tuduhan kalian itu nggak benar. Tuduhan kalian itu tak mendasar. Istriku bukan pencuri. Ini pasti ada yang memfitnah. Tegas Rizky. Puk. Sebuah pukulan mendarat tepat di kepala Rizky membuat mata Rizky seketika menjadi gelap. Allahu Akbar, Mas Rizky. Teriak Asih menangis. Allahu Akbar, Mas Rizky. Teriak Asih menangis. Asih mencoba untuk memberontak dari tahanan warga tetapi tak bisa, tangannya dicekal dengan sangat kuat. Plak! Diam kamu pencuri! Bentak Luna menampar pipi Asih dengan keras. Asih terhuyung-huyung, tubuhnya terperosot ke bawah. Air matanya terus membasahi pipinya. Kini matanya mulai sembab. Wajahnya memerah menahan sakit di pipi juga di hati. Demi Allah, aku gak mencuri kotak amal. Aku tahu dosa. Aku masih takut siksa kubur. Lirihnya. Alah, maling mana ada yang mau ngaku. Bakar aja bakar. Jangan sampai kampung kita dikotori oleh pencuri seperti dia. Tunjuk Ucup memprovokasi warga.
Hei, jangan main hakim sendiri. Kamu kira Asi apaan main bakar-bakar aja? Dijaga ucapanmu, bentak ayah dan kakeknya Tasya saat tiba di rumah Asi. Banyak sudah warga yang termakan dengan hasutan setan Ucup, Luna dan juga Bram. Warga tak mau mendengar ocehan siapapun. Hasutan setan merah sudah ditelan mentah-mentah. Asi diarak keliling kampung. Ucup dan Bram terus mengompori anak-anak muda di kampung untuk membakar Asi. Mereka yang sudah kepalang emosi pun langsung mengambil minyak tanah serta bensin dan juga korek api. Beberapa warga ada yang datang dengan api obor di tangannya. Ustadz juga Pak RT sudah kewalahan menghadapi amukan massa. Tubuh Asi dicambuki oleh ikat pinggang milik Bram, setelahnya diserami bensin dan juga minyak tanah. Tolong jangan bunuh saya tidak mencuri apapun. Saya masih punya anak bayi, kasihan anak saya sedari tadi menangis terus. Asi memohon dan mengiba pada warga. Polisi datang lalu memberikan tembakan ke atas langit sebagai peringatan. Tetapi naas, seseorang sudah menjentikan api ke tubuh Asi. Seketika tubuh Asi langsung dilahap oleh si jago merah. Tubuh Asi menggeliat merasakan panas serta perih di sekujur tubuhnya. Suara tangisan serta teriakan dari keluarga Asi pecah. Tak ada yang bisa menghentikan kegilaan sebagian warga desa. Tasya dan Dea yang melihat kejadian itu dari bilik pohon. Balik pohon, tubuh mereka mematung di tempat. Buliran bening keluar dari ujung matanya. Berulang kali mereka menyebut nama Allah dan mengerjapkan matanya beberapa kali, seakan tak percaya dengan apa yang terjadi di depan mata mereka saat ini. "Tah, ini mimpi apa nyata?" tanya dia terisak. "Nyata deh," sahut Tasya lirih. "Biadab, manusia-manusia biadab," pekik Tasya. Bau gosong dan bau daging terpanggang memenuhi lapangan bola tempat kejadian. Rintihan serta jerit kesakitan terdengar begitu memilukan di hati. Bagi yang masih mempunyai iman dan hati, pastilah tak akan tega dan sanggup menyaksikan pembunuhan secara keji seperti itu. Api semakin besar melahap tubuh Asi karena terus saja disirami bensin. "Astagfirullah ya Allah. Demi Allah, siapapun yang fitnah anak saya dan membunuhnya seperti ini, Allah akan turunkan azab untuknya. Ingat, pembalasan Allah itu lebih pedih." Pak Yahya bersumpah dan bersujud di atas tanah dengan tangis yang semakin pecah. Seakan alam turut berduka, langit pun menangis, menurunkan hujan yang sangat hebat, yang sangat lebat hingga api yang membakar Asi turut padam. Begitu menyedihkannya, tubuh Asi telah berubah menjadi hitam seperti arang. Mungkin karena ikatan batin yang kuat, anaknya Asi Denia pun menangis menggetarkan hati siapa saja yang masih mempunyai rasa iba. Tidak untuk mereka yang sudah membunuh Asi. "Jancok, kusumpai biar kalian dapat balasannya," teriak Sekar seraya menggendong Denia yang menangis. "Tenang sayang, Mas akan menguburkan jenazahmu dengan layak. Mas juga minta maaf kalau selama ini sudah menyakiti hatimu tanpa kamu tahu." Diam-diam Mas memendam rasa pada gadis lain, tapi gadis itu ada di hati Mas sebelum hadirnya dirimu Asi, ucap Rizky sambil menempatkan mayat Asi ke dalam gerobak sampah. Setelah menaruh Asi di dalam gerobak sampah, Rizky gegas keluar dari tempat persembunyian Luna. Untunglah penjaga-penjaga tempat ini sudah dibuat tertidur oleh Rizky dengan obat tidur yang ia taruh di kopi. Dengan mengendap-endap, "Apa aku harus memberitahu keluarga Asi? Tapi bagaimana kalau mereka semua malah menuduhku?" gumamnya sambil mendorong gerobak. Dinginnya angin malam tak membuat Rizky kedinginan. Peluh membanjiri wajahnya. Malam semakin larut. Di sisi lain ia juga mengkhawatirkan putrinya Denia. Di tempat lain Sekar sedang mencari-cari Denia bersama dengan Tuti. Tadinya Sekar mencari Denia bertiga bersama Rizky, tetapi Rizky bilang ingin berpencar agar Denia cepat ketemu. Selama ini diam-diam Rizky sering membuntuti kemanapun Luna pergi, hingga akhirnya Rizky tahu semua jika yang dikubur bukan Asi. Kuburan Asi digali dan ditukar mayatnya dengan boneka. "Keterlaluan kamu Luna. Sudahlah tak punya Keterlaluan kamu Luna. Sudahlah tak punya harga diri. Kamu pun tak punya hati," maki Rizky di sepanjang jalan. Kini semua warga berkumpul di rumah Pak RT setelah Denia sudah ditemukan. Gangguan dari makhluk goib mampu ditangani oleh Ustadz juga Meli.
Mereka beramai-ramai mengadakan pengajian bersama untuk menghilangkan teror pocong hitam. Assalamualaikum, ucap Rizky kelelahan. Waalaikumsalam. Denia udah ketemu mas, saud Sekar yang sudah terlebih dahulu sampai dan mengetahui Denia sudah ketemu. Alhamdulillah ya Allah, lirihnya bersujud. Astagfirullah, Ustadz, itu ada pocong hitam di dalam gerobak, teriak warga yang melihat. Sebagian warga berhamburan karena ketakutan, mereka pikir pocong hitam itu meneror lagi. Tenang, ucap Ustadz. Iya tenang, saya mau menjelaskan semuanya, saud Rizky menimpali. Rizky mengambil mic dan berbicara menjelaskan kejadian semuanya pada warga dan juga Ustadz serta keluarga Asih. Mulai dari soal kisah percintaannya dengan Luna hingga perasaan terpendamnya pada Tasya. Lalu sampai akhirnya ia melabuhkan perasaannya pada Asih, serta fitnah, ancaman, dan penukaran mayat Asih dengan boneka pun Luna yang bermain santet. Warga sangat terkejut, apalagi mereka yang termakan fitnahan dan membunuh Asih menyesal pun sudah tak ada gunanya. Asih tak dapat hidup kembali, yang tersisa hanya sebuah rasa penyesalan seumur hidup dan pertanggungjawaban di akhirat kelak. Jahat sekali yang sudah memfitnah Asih dan kalian yang membunuh Asih. Sekarang sudah dengar dan tahu semuanya kan? Bukan Asih yang mencuri. Kalian terlalu termakan fitnahan. Penyesalan kalian gak ada gunanya, teriak Pak Yahya terisak. Sedang Bu Atun terduduk di tanah meremas dadanya yang terasa nyeri. Tasya membekap mulutnya sendiri. Ia tak percaya Rizky memendam perasaan padanya, padahal selama ini ia tak pernah bertingkah ataupun tebar pesona pada Rizky. Pantas aja Mas Rizky perhatian sama aku, ternyata dia punya perasaan sama aku. Aku kira Mas Rizky kayak gitu karena anggap aku adiknya, gumamnya pelan. Brak! Luna dan Bram yang menguping dan mengintip dari balik pohon asam pun terjatuh. Wah, ini biang keladinya yang udah fitnah Asih, teriak dia menunjuk ke arah mereka. Luna dan Bram langsung buru-buru berdiri dan kabur dari tempat persembunyiannya. Mereka berlari sangat kencang memasuki perkebunan sawit yang sangat gelap. Sial, semuanya berantakan, runtuk Luna. Bram berlari sambil memegang tangan Luna dengan sangat kencang sampai Luna meringis kesakitan. Apa-apaan sih kamu? Sakit tahu tanganku dijegal kayak gini, ketusnya. Sebagian warga berbondong-bondong berlarian mengejar mereka dengan menyalakan senter juga obor api. Sebagian lagi tetap berada di kediaman Pak RT menjaga jenazah Asih. Puk! Kenapa Luna terhantam buah sawit yang terjatuh dari pohonnya? Darah langsung keluar dari luka sobek di kepalanya, tubuhnya ambruk ke bawah. Ia menjerit kesakitan, sedangkan Bram matanya melotot menatap Luna. Ia tak sangka jika buah sawit akan jatuh. Asih? Ucapnya terbata melihat sosok Asih melayang di udara. Kali ini Asih menampakkan wujudnya dalam keadaan normal seperti semasa hidupnya dulu. Bram mundur perlahan, menjauh dari sosok Asih yang kini semakin mendekat ke arahnya. Maafkan aku Asih, aku hanya disuruh oleh Luna. Luna dalang di balik semua ini, teriaknya ketakutan. Sosok Asih terus saja mendekati Bram dan kini wujudnya berubah menjadi menyeramkan. Wajahnya melepuh dan hangus. Bau daging terbakar yang busuk begitu membuatnya mual hingga ia muntah. Warga sampai di tempat Luna terkapar. Mereka tercengang dengan penampakan yang saat ini mereka lihat. Semuanya bergidik ngeri melihat sosok Asih yang menyeramkan. Wujudnya tak lagi menjadi pocong hitam, kini dirinya menjadi sosok kuntilanak dengan wajah begitu menyeramkan. Ustadz dan yang lainnya membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Sosok Asih langsung menghilang. Bram dan Luna segera ditangkap oleh warga dan dibawa di kediaman Pak RT. Ustadz sudah mewanti-wanti agar jangan main hakim sendiri seperti kejadian yang terdahulu. Warga manut akan titah Pak Ustadz. Luna pingsan sedangkan Bram meronta minta dibebaskan. Salah satu warga yang masih muda geram dengan Bram yang tak mau diam. Dipukullah tengkuk leher Bram hingga ia pingsan. Sesampainya di kediaman Pak RT, tubuh Bram dan Luna ditaruh di teras Pak RT dengan beralaskan lantai kasur. Mau diapain ini Pak RT? Tas dua manusia sampah ini, tanya warga geram. Sekar menghampiri Luna dan Bram dengan membawa air di dalam ember, lalu mengguyurkan di tubuh mereka hingga mereka tersadar. Jancuk kue, wong asu, makinya dengan emosi yang menggebu.
Haha, Asi emang pantas mati. Asi udah mengambil Mas Rizky dariku. Wanita gembel kayak dia nggak berhak bahagia. Ketus Luna yang membuat Sekar bertambah marah. Plak, plak. Dua tamparan mendarat di pipi menor Luna. Seakan tak kapok dan tak menyesal dengan semuanya, Luna meludahi wajah Sekar berkali-kali. Meli, Intan, Dea dan Dina serta Dinda yang melihatnya pun ikut geram dengan tingkah Luna yang semakin menjadi. Wo, dasar wong sableng, gendeng kowe. Jancuk nemen iki wong wadon. Oceh Dinda seraya melepas sendalnya untuk menampar wajah Luna. Sabar, tahan emosinya. Jangan terpancing dengan tingkah Mbak Luna. Biarkan polisi yang bertindak nanti, ucap Pak RT. Betul itu bapak-bapak dan ibu-ibu. Biarkan nanti polisi yang bertindak dan menghukum mereka. Luna bangkit dari duduknya dan mengambil pisau lipat dari dalam saku celananya. Ia mengacungkan pisau itu pada warga yang mencoba untuk menangkapnya. Ia tak mau jika harus masuk penjara. Luna menarik-narik tangan Sekar yang menyandranya. Bram pun ikut membantu Luna menyandra Sekar. Hahaha, macam-macam aku bunuh dia, teriaknya mengancam semuanya. Hei gendeng, jangan macam-macam ya kamu. Beraninya pakai senjata tajam, bentak Meli. Pisau tepat berada di leher Sekar. Sekali saja ia berontak, makanya lehernya akan tersayat. Angin berembus dengan sangat kencang sampai-sampai menerbangkan dedaunan kering. Lolongan anjing hutan pun saling bersautan. Sosok Asih datang di hadapan semuanya. Ia menatap tajam ke arah Luna dan Bram. Tiba-tiba saja suara sayatan leher serta darah yang menyembur kemana-mana membuat panik semua warga. Bukan Sekar yang dibunuh oleh Luna dan Bram, tetapi Luna menyayat leher Bram dan setelahnya menyayat lehernya sendiri. Mata Luna seperti terhipnotis saat sosok Asih menatapnya. Allahu Akbar, ya Allah, teriak semuanya. Darah berhamburan kemana-mana. Sekar berlari ke arah Asih. Ia menangis sejadi-jadinya. Mbak, makasih udah bantu aku. Sekarang Mbak pergi dengan tenang ya. Udah gak ada lagi yang jahat sama keluarga kita. Semuanya udah selesai. Nanti jenazah Mbak bakalan kami kebumikan dengan layak. Sekar menangis di pelukan Bu Atun. Dok, Bapak dan Ibu udah ikhlas. Pergilah dengan tenang. Semuanya udah kehendak Allah, udah takdirnya Allah. Jangan khawatirkan Denia ya. Denia akan baik-baik saja sama kami, ucap Pak Yahya. Bu Atun tak dapat berbicara. Ia hanya mampu menangis. Batinnya sangat perih dan rindu dengan Asih. Pergilah dengan damai sayang. Mas akan jaga anak kita. Rizky menyeka air matanya. Dibantu dengan doa Ustadz, sosok Asih menghilang di telan gelapnya malam. Pak RT sudah menghubungi polisi. Kini Luna dan Bram tak lagi bernyawa. Di akhirat nanti kelak mereka akan mempertanggungjawabkan semuanya. Jenazah Asih pun malam ini akan kembali dikuburkan dengan layak. Makasih ya Mel, Tan, udah bantuin aku, ujar Tasya. Sama-sama. Alhamdulillah semuanya udah kebongkar dan selesai. Walaupun akhirnya harus memakan korban lagi, tapi di sini nggak ada yang salah. Soalnya kan mereka bunuh diri, ya. Walaupun gue tahu ada pengaruhnya sama sosok tadi, ungkap Meli. Ayo sekarang kita balik ke daerah kita. Semoga semuanya baik-baik aja ya. Nggak ada lagi masalah, sahut Ridwan. Iya, lu main pergi-pergi aja berduaan. Bikin khawatir aja lu pada. Hanif menjitak kepala Ridwan. Lah, kenapa jadi jitak kepala gue dah? Gak mungkin kan gue jitak kepala Meli sama Intan. Nanti lu ngajak gue gelut lagi, kekehnya. Rizky mendekati Tasya dan mengucapkan permintaan maafnya karena diam-diam mencintai Tasya. Gak ada yang salah mas. Aku juga gak bisa ngelarang kamu buat suka sama aku. Tapi maaf ya, aku gak pernah ada rasa sama kamu. Lebih baik kamu nikahin Mbak Sekar aja. Aku rasa kalian berdua cocok, ucap Tasya. Iya gak apa-apa, aku ngerti kok. Makasih ya udah mau maafin rasaku yang salah untukmu, sahutnya kembali. Para warga yang termakan fitnahan Luna dan Bram pun meminta maaf pada keluarga Asih. Polisi dan tim forensik pun datang untuk menangani jenazah Bram dan Luna. Setelahnya Pak Ustadz mengajak semuanya untuk melakukan sholat taubatan nasuha. Selesai Ustadz mengajak sholat taubatan nasuha, warga pun kembali pulang ke rumah masing-masing. Meli dan yang lainnya menginap di rumah Tasya. Ridwan dan Hanif akan tidur bersama dengan kakek Tasya di ruang televisi. Berkali-kali Meli menghembuskan napasnya kasar dan memijit keningnya. Raut wajahnya terlihat cemas memikirkan sesuatu hal.
Kenapa, Mel? Tanya Dinda mendekati Meli. Gak apa-apa. Kilah Meli tersenyum simpul. Hanya Meli dan Dinda yang masih terjaga sampai larut malam. Yang lainnya sudah tertidur dengan sangat pulas karena kelelahan dengan kejadian yang menggemparkan desa. Tapi mukamu tidak menunjukkan kamu sedang baik-baik aja, Mel. Cerita aja sama aku. Kali aja bisa sedikit lebih plong hatimu, bujuk Dinda. Lagi Meli menghembus napasnya. Teror Mbak Asi udah gak ada, tapi sekarang rasanya ada sosok lain yang dendamnya masih membuat dirinya gentayangan sekarang. Keluh Meli. Siapa? Apa si Luna dan si Bram itu? Saud Dinda menatap lekat manik mata Meli. Meli menganggukkan kepalanya membenarkan ucapan Dinda. Lantas Intan terbangun dari tidurnya karena mendengar obrolan Meli dan Dinda. Ada apa? Tanya Intan, matanya masih setengah terpejam. Intan mencoba untuk membuka lebar matanya lalu kembali menatap Dinda dan Meli. Tan, gue bingung. Baru aja kan si Luna itu tewas. Sekarang udah ada wujudnya yang menyeramkan, bisik Meli di telinga Intan. Intan langsung melotot lebar dan mulutnya menganga karena mendengar perkataan Meli. Hah, serius lo? Tanya Intan terkejut. Iya, kayaknya dia belum ikhlas ngelepas suaminya Mbak Asis sama orang lain, jelas Meli menerawang. Maksudnya si Luna ngincer Tasya? Tanya Intan. Iya, dia juga kayaknya gak suka sama adiknya Mbak Asih, jelas Meli. Intan dan Dinda bergidik ngeri mendengar penjelasan dari Meli. Apalagi kini sosok yang menyerupai wujud Luna pun ada di teras rumah Tasya. Untunglah saat ini masih ada Meli dan yang lainnya menginap di rumah Tasya. Udah sana tidur lagi, biar gue aja yang begadang jagain Tasya, titah Meli. Sebenarnya ia pun lelah ingin istirahat, namun matanya harus tetap terjaga karena sosok itu tidak masuk ke dalam rumah dan mengganggu Tasya. Sosok yang menyerupai Luna sungguh mengerikan. Tubuhnya tak bisa berdiri dengan tegap dan dengan kondisi kepala yang hampir putus, darah terus keluar dari lehernya yang menganga. Semuanya udah berakhir, Mel. Makasih ya udah mau bantu kita semua. Tasya memeluk Meli dan Intan bergantian. Meli dan Intan tersenyum canggung. Bagaimana caranya mereka memberitahu kalau arwah Luna kini mengincar dan juga mengincar Sekar. Dinda datang dari arah dapur membawakan makanan untuk sarapan. Terlihat Dinda menatap bingung pada Meli dan Intan. Sarapan dulu, nanti aja baru ceritanya. Sarapan dulu, nanti aja baru ceritakan ke Tasya dan Dea. Tapi jangan ceritakan ini pada yang lainnya ya. Kasian kan, baru aja selesai teror Mbak Asi, sekarang malah. Dinda menggantung ucapannya setelah dipukul pundaknya oleh Intan sebelum ia keceplosan. Hampir aja, kekeh Dinda. Emang ada apaan sih? Tanya Tasya penasaran karena ia merasa ada hal yang disembunyikan oleh mereka. Ntar aja. Ya udah ya sarapan dulu. Yang lain pada sarapan di ruang televisi noh. Kalian mau makan di dalam kamar apa ikut nimbrung sama yang lainnya? Dinda mencoba mengalihkan pembicaraan agar Tasya tak terfokus dengan rasa keponya. Makan bareng-bareng aja deh di sana. Mereka gegas keluar kamar sambil membawa makanan yang tadi dibawa Dinda ke kamar. Di ruang televisi semuanya sudah berkumpul, menikmatin makanan dengan lahap. Sesekali mereka membahas kejadian semalam, lalu membahas hal yang lain. Ridwan dan Hanif nampaknya sangat akrab dengan keluarga Tasya, apalagi dengan ayah serta kakeknya. Ridwan ganteng loh, apa udah punya calon? Tanya neneknya Tasya. Ridwan tersedak. Buru-buru Meli menuangkan air ke dalam gelas untuk diberikan pada Ridwan. Nenek gak lihat dulu kalau bertanya. Itu si Meli calonnya Ridwan, Nek, ujar Tasya. Baru tahu nenek, kirain masih jomblo. Kalau jomblo mau nenek jodohin ke kamu, saut neneknya Tasya bercanda. Tasya melirik ke wajah Meli, takut jika Meli tersinggung oleh candaan neneknya itu. Untungnya Meli menanggapinya biasa saja dan malah membalas candaan neneknya Tasya juga. Selesai sarapan, para lelaki mengobrol di teras rumah, sementara urusan cuci piring dipegang oleh Tasya dan temannya. Saat membilas piring, setelah selesai disabuni, sesekali Tasya melirik Meli. Ia amat penasaran dengan ucapan Dinda tadi yang terpotong. Apalagi wajah Meli terlihat tegang sekali. Mel, sebenarnya ucapan Tasya terjeda saat baru ingin menanyakan ada apa, dan langsung dijawab oleh Meli. Sosok berwujud Luna mengincarmu dan Mbak Sekar sekarang, jelas Meli menghentikan aktivitasnya.
Mendengar Meli berbicara seperti itu, jantung Tasya berdetak lebih kencang. Ia bergidik ngeri, membayangkan sosok seram berwujud Luna tengah mengincarnya. Tasya buru-buru melanjutkan aktivitas mencuci piringnya. Lalu setelah itu ia mengajak Meli masuk ke kamarnya. "Kok bisa dia ngincar aku, Mel?" tanya Tasya ketakutan. "Soalnya Mas Rizky kan masih naksir sama kamu. Terus kayaknya Mbak Sekar juga naksir ke Mas Rizky. Masih ada dendam yang membuat dia tak tenang dan mengincar kalian," jelas Meli. "Aku harus gimana? Aku gak mau berurusan lagi sama Demit, Mel. Lagian kan gak ada perasaan apapun sama Mas Rizky. Bisa-bisanya itu si Luna udah jadi setan masih aja jahat," pakik Tasya kesal. Berkali-kali Tasya membuang napasnya kasar, tubuhnya terlihat gemetar ketakutan. Teror Mbak Asi saja sudah membuatnya kalang kabut, apalagi ini jika diganggu wujud seram Luna. Meli meraih tangan Tasya mencoba menyalurkan kekuatan untuknya agar Tasya tak merasa takut. Mau tak mau dirinya harus kembali berhadapan dengan Demit jahat. "Tenang, aku bakalan bantu kamu sebelum aku pulang," ujar Meli. Tasya mengacungkan dua jempolnya pada Meli dan membuat dahi Meli mengerut bingung. Emang kamu mah gak ada lawan? Keren pokoknya mah," ujar Tasya menghela napasnya. Intan dan Dinda terbahak melihat aksi konyol Tasya. Dari tadi mereka hanya menyimak saja obrolan Tasya dan Meli. Berarti gue juga ikutan dong bantuin lo?" tanya Intan melipat dua tangannya di dada. "Iyalah, masa lu tega gak bantuin gue kayak biasanya? Gak bantuin gue nanti jodoh lu lama tahu," ledek Meli yang membuat mata Intan melotot. Kini mereka berbincang membahas hal lain di luar dari persoalan goib. Meli tentu sudah mempunyai rencana untuk memusnahkan sosok yang menyerupai Luna yang kini tengah mengincar Tasya juga Sekar. Meli mengirim pesan pada Ridwan meminta dicarikan pohon bidara kecil, bambu hitam, dan daun kelor. Ridwan langsung membalas WA dari Meli dan mengiyakan untuk mencarikan yang disuruh oleh Meli. Sebelumnya Ridwan terlebih dahulu bertanya pada kakek dan ayah Tasya. Setelah mendapatkan informasi di mana ia bisa mendapatkan barang-barang yang diperlukan Meli, lantas Ridwan dan Hanif pergi untuk mencarinya. Mereka mencari di dekat hutan lokasi tempat kejadian semalam. Tak butuh waktu lama, Ridwan dan Hanif menemukan yang disuruh oleh Meli. Saat Ridwan dan Hanif ingin pergi, tiba-tiba Hanif menunjuk ke arah rumput yang berwarna merah. Sepertinya itu darah Luna. Namun ada perasaan jeruk nipis di sekitar darah tersebut. "Siapa yang ngucurin jeruk nipis ke darah ya?" tanya Hanif pada Ridwan. "Ini bekas darahnya si Luna kan sama Bram. Bukannya darah kalau dikucurin jeruk nipis arwahnya kesakitan ya?" tanyanya lagi. "Udahlah, ayo langsung balik aja. Meli pasti udah nunggu kita di rumah," ajak Ridwan. Ridwan tak mau ambil pusing apa yang ditunjukkan oleh Hanif, tapi sebenarnya juga ia penasaran siapa yang telah mengucuri darah dengan jeruk nipis itu. Hari pun menjelang sore, Meli sudah selesai menanam pohon bidara serta daun kelor di perkarangan rumah Tasya. Lalu tiba-tiba Hanif menghampiri Meli. Ia memberitahu apa yang tadi ia lihat sewaktu mencari pohon bidara bersama Ridwan. "Gue tadi ngelihat darah Luna dikucuri perasan jeruk nipis. Bukannya kalau gitu arwahnya bisa gentayangan ya?" ucap Hanif. Meli yang mendengar itu nampak terkejut. "Lu gak bohong kan?" tanya Meli tegas. "Ngapain gue bohong? Si Ridwan juga ngelihat sendiri kok," jawab Hanif. "Iya, tadi kita tuh ngelihat darah Luna dan Bram. Ada yang merasin jeruk nipis," ucap Ridwan menimpali. "Pantas aja si Luna semalam gentayangan. Untungnya gue bisa cegah dia biar gak gangguin Tasya. Tapi siapa orang usil yang merasin jeruk nipis di darah milik Luna dan Bram?" Meli memijit keningnya lagi-lagi. Ia harus memecahkan teka-teki sebuah misteri. "Gue jadi kepikiran sama Mbak Sekar, apa dia semalam diganggu sama sosok yang menyerupai Luna?" gumam Meli. Ridwan dan Hanif sampai serius mendengarkan cerita dari Meli. "Yang bener loh Mel, kalau si Luna semalam gentayangan. Kok semalam gak gaduh?" tanya. "Yang bener loh Mel, kalau si Luna semalam gentayangan. Kok semalam gak gaduh?" tanya. Hanif bingung. "Ya ngapain gue mesti berisik dan buat kegaduhan? Kasihan orang-orang udah lelah dengan kejadian kemarin malam. Lagi pula sosok yang menyerupai Luna itu hanya mengincar Tasya dan juga Sekar, adiknya Mbak Asi," jelas Meli.
Kita harus mencari tahu siapa orang yang telah mengucuri darah Luna dengan perasan jeruk nipis. Lalu apa motif orang itu? Apakah hanya iseng saja atau itu dari keluarganya Luna yang tidak terima dengan kematian Luna yang tak wajar? Ridwan memberi saran. Ya, aku setuju dengan kamu. Terlebih dahulu kita memang harus mencari tahu siapa orang itu. Pantas saja Luna jadi gentayangan, dengkus Meli. Ya benar, gue juga setuju. Sebelum arwah Luna meneror kampung ini seperti kejadian Mbak Asih, kita harus lebih dulu menyelesaikannya. Kasihan kan para warga pasti sudah sangat lelah dengan perkara teror hantu seperti ini, sambung Hanif. Ridwan dan Meli pun mengangguk setuju. Kini perlahan matahari mulai terbenam dan malam pun telah tiba kembali. Meli, Ridwan dan juga Hanif mengajak bicara Tasya, Intan, Dinda dan juga Dea. Tasya nampak syok seperti Meli tadi saat mengetahui ada yang mengucuri darah Luna. Berkali-kali Tasya memegang tengkuk lehernya yang mulai meremang. Pertama-tama Meli mengajak semuanya untuk berkunjung ke rumah Sekar. Meli juga ingin mengetahui apakah Sekar diganggu oleh sosok Luna atau tidak. Mereka akan meminta izin pada orang tua Tasya untuk mengunjungi. Mereka akan meminta izin pada orang tua Tasya untuk mengunjungi rumah Sekar dengan alasan menjenguk Denia dan orang tua Mbak Asih. Mereka juga akan membawakan sembako dan makanan lainnya. Azan maghrib pun telah berkumandang. Para lelaki sholat berjamaah di musola desa, sedangkan wanita berjamaah di rumah. Setelah selesai sholat maghrib, Tasya yang lainnya berpamitan untuk pergi berkunjung ke rumah orang tua Mbak Asih. Meli berboncengan dengan Ridwan, Hanif dengan Intan, dan Tasya berboncengan dengan Dinda juga Dea. Tidak lupa sebelum ke rumah orang tua Mbak Asih, mereka mampir ke toko sembako dulu untuk membeli keperluan orang tua Mbak Asih, juga makanan dan susu untuk Denia. Semuanya dibayar oleh Ridwan. Setelah membayar, gegas mereka ke rumah Mbak Asih. Kini kehidupan warga mulai nampak normal. Sudah ada yang berani untuk keluar malam atau mengobrol di pos ronda. Banyak juga bapak-bapak yang bermain catur sambil mengopi di depan teras rumahnya. Beberapa menit kemudian sampailah mereka di halaman rumah Mbak Asih. Suara ketawa Denia nyaring terdengar sampai di luar rumah. Rupanya Denia lagi bercanda dengan Rizky di dalam. Tasya pun mengetuk pintu dan mengucap salam. Rizky yang mendengar ada tamu yang datang pun segera membuka pintu. Beberapa detik ia terpaku menatap Tasya. Tak bisa dipungkiri kalau hatinya masih memendam rasa suka pada Tasya. Tapi ia juga tahu diri kalau cinta tak bisa dipaksakan. Mas, sapa Meli, memecah keheningan antara Tasya dan juga Rizky. Rizky langsung tersadar dari lamunannya dan segera mempersilahkan mereka untuk masuk ke dalam rumah. Sebentar ya, saya panggil yang lainnya dulu, ujar Rizky dan berlalu. Dari dalam kamar keluarlah Sekar, orang tua Mbak Asih. Mereka tersenyum melihat kedatangan Tasya dengan teman-temannya. Bu, Pak, Mbak, ini ada teman Tasya mau berkunjung dan ini ada sedikit rezeki dari mereka. Tasya memperkenalkan Meli dan lainnya pada keluarga Mbak Asih. Meli, Intan dan lainnya mencium takzim punggung tangan orang tua Mbak Asih. Lalu mereka pun dipersilakan untuk duduk lesehan. Sekar gegas pergi ke dapur untuk membuat minuman, dan semua barang yang diberi oleh Ridwan pun ikut dibawa ke dapur. Sekar mengambil beberapa gelas lalu menuangkan gula. Teh sudah ada di dalam termos, jadi jika ada tamu datang tidak terlalu repot untuk menyiapkan minuman. Makasih nak, segala repot-repot bawa makanan seperti ini, ujar orang tua Mbak Asih sungkan. Gak apa-apa bu, pak, rezeki jangan ditolak. Ridwan tersenyum ramah. Mata Meli menatap lurus ke arah kamar milik Sekar. Ia melihat sosok Luna yang kini ada di depan pintu kamar Sekar dengan kondisi badan yang mengerikan. Sosok itu menatap Meli tajam. Intan yang sudah mengerti gerak-gerik dari sepupunya ini pun langsung ikut menatap ke arah kamar Sekar. Astagfirullah, gumam Intan pelan. Meli mengeluarkan tasbih yang selalu ia bawa. Di dalam tasnya, ia memilih biji tasbih itu dan berzikir, memohon pada Allah untuk dilindungi dari segala gangguan setan yang terkutuk. Perlahan sosok berwujud Luna pun menghilang dan menyisakan bau hanyir darah di hidungnya. Sekar membawa minuman serta cemilan untuk menyuguhkan kedatangan mereka. Satu persatu ia letakkan minuman dan makanan itu di depan tamunya. Ayo silakan diminum dan makan cemilannya. Sekar tersenyum hangat. Mereka pun menyesap minuman yang telah dihidangkan untuk menghormati si empunya rumah. Menghormati si empunya rumah? Mbak Sekar, bisa kita ngomong di teras gak?
ada hal yang penting ingin aku sama Tasya sampaikan, ucap Meli. Oh iya boleh kok, ayo kita ngobrol di teras, ajak Sekar. Ridwan, Hanif, Dinda juga dia memilih untuk tetap di dalam mengobrol dengan orang tua Mbak Asih juga Rizky. Tasya menyenggol lengan Meli, kode untuk segera menyampaikan apa maksud kedatangannya ke sini. Mbak, maaf sebelumnya, Mbak semalam setelah kejadian itu ada hal aneh atau hal menyeramkan yang terjadi nggak? Tanya Meli membuka obrolan. Sekar menghela napasnya berat, ia menatap langit dengan sinar rembulan yang terlihat cerah malam ini. Iya, aku ngerasa kayak ada yang ngikutin aku sampai rumah, tapi kayaknya itu bukan sosok Mbak Asih. Jelasnya mengingat-ingat kejadian semalam. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja Meli menjelaskan semuanya pada Sekar. Wajah Sekar berubah jadi pucat karena ketakutan. Aku kan gak ada masalah sama tuh perempuan. Lagi pula dia yang jahat sama mbakku. Dengku Sekar kesal. Di satu sisi ia kesal dengan apa yang diceritakan Meli tentang sosok Luna, tapi ia pun juga takut jika benar Luna juga mengincarnya. Dan benar juga jika Sekar sempat menaruh suka dengan Rizky setelah kematian Asih, namun perasaan itu segera ditepis Sekar karena menghargai mendiang kakaknya. Biar Luna gak kentayangan, itu darahnya yang dikucuri sama jeruk nipis disiram sama air biar mengalir, jelas Sekar. Iya mbak, rencana kami juga gitu, tapi apa hanya orang iseng aja yang ngusilin darah milik Sekar dan Bram? Iya mbak, rencana kami juga gitu, tapi apa hanya orang iseng aja yang ngusilin darah milik Luna dan Bram? Atau itu kerjaannya keluarga Sekar? Tanya Tasya. Ya kurang tahu juga aku Syah. Sekar menghela napas panjang. Meli mengambil pohon bidara yang ia bawa dari rumah Tasya dan memberikannya pada Sekar. Ayo taruh ini di depan rumah dan belakang rumahmu, ujar Meli sambil menjelaskan maksud dari pohon bidara ini. Ditemanin oleh Tasya dan Meli, Sekar pun menaruh pohon bidara itu sesuai dengan apa yang diucapkan Meli. Sekarang tinggal mencari tahu siapa yang usil dan menyiram genangan darah itu. Meli berdoa pada Allah agar tengah malam nanti diturunkannya hujan yang lebat, agar darah Luna dan Bram terbawa aliran hujan. Di perjalanan pulang mereka tak sengaja bertemu dengan keluarga dari Sekar. Salah satu dari wajah mereka terlihat sangat marah dan kehilangan atas kematian Luna. Kini sosok Luna pun tengah berdiri di belakang lelaki itu. Meli mematung beberapa detik menatap sosok Luna yang mengerikan, namun ia disadarkan oleh tepukan Ridwan di pundaknya. Oh, jadi dia orangnya yang bikin si Luna dan Bram gentayangan, batin Meli. Lelaki itu pun menatap Meli dengan tajam, lalu ia menundukkan pandangannya setelah melihat leluhur yang menjaga tubuh Meli. Meli dan yang lainnya pun melanjutkan perjalanan mereka sampai di rumah Tasya. Sampai di rumah Tasya, Meli kembali memilih biji tasbihnya. Ia kusyuk berzikir memohon pertolongan Allah. Duar, gelagar petir saling bersahutan setelah Meli selesai berzikir. Berkali-kali ia mengucapkan Alhamdulillah dan berterima kasih pada Allah karena mengabulkan permintaannya untuk diturunkan hujan, agar darah Luna dan Bram terhapus. Besok pagi aku pulang ya, udah nggak ada yang perlu ditakuti lagi. Insya Allah semuanya sudah aman kok, jelas Meli. Loh, katanya mau ke lokasi buat hapus darah Luna dan Bram, terus mau cari tahu siapa orang yang usil mengucuri darah mereka dengan jeruk nipis. Tasya dan yang lainnya pun memberondong banyak pertanyaan pada Meli. Kalau Meli udah ngomong kayak gitu, kalian percaya aja, pasti beneran udah aman, ucap Intan. Meli pun menceritakan semuanya pada mereka, kenapa ia bisa mengatakan bahwa kini sudah aman dan tak perlu ada yang ditakuti lagi di desa. Mendengar penjelasan dari Meli membuat Tasya tersenyum lega. Pasalnya ialah yang diincar oleh Luna, makanya Tasya amat ketakutan. Tapi emang Luna masih gentayangan sih, cuma dia gangguin orang yang udah usil sama darahnya aja. Biarin aja deh tuh orang yang jahat diganggu sama Luna, tegas Meli. Karena hatinya sudah merasa lega dan aman, Tasya besok berniat ingin mentraktir Meli dan yang lainnya sebelum Meli pulang ke desanya.